Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini saya akan melanjutkan episode dari sebelumnya. Tanpa lama-lama lagi mari kita mendengarkan ceritanya. Bab 161, ditargetkan. Puncak segel kekaisaran berada di peringkat tinggi di antara 7 puncak Akademi Bela Diri King Feng di Kabupaten Beihan, dengan total 5 murid inti. Dan kompetisi murid inti mereka adalah tradisi, dan murid inti bersaing satu sama lain, merangsang semangat giat murid inti, dan mendorong antusiasme kultivasi seluruh murid Imperial Seal Peak. Ini bukan bersifat resmi, tetapi diselenggarakan oleh murid inti pertama, dan dilakukan 3 kali setahun. Dalam perjalanan ke puncak Yuyin antara Yun Hao dan Dongfang Xiu memperkenalkan murid-murid inti puncak Yuyin kepada Yun Hao. Setelah berbicara, Dongfang Xiu menghela nafas, kakak kami adalah pemarahnya yang keras kepala, saya juga bertemu dengan saudara perempuan kami kemarin dan memintanya untuk menemukan alasan untuk meninggalkan puncak segel kekaisaran untuk sementara, tetapi dia bersikeras untuk tetap tinggal untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Orang itu Li Wen sangat berpikiran kecil dan sangat berbahaya. Di masa lalu, ketika dia melihat saya, dia masih sedikit takut pada saya, tetapi saya tidak tahu apakah kecil itu telah memakan empedu macan tutul hati beruang baru-baru ini, dan saya tidak akan memberi saya wajah. Petik 2. Dongfang Xiu bergumam dan terus berbicara. Yun Hao tidak repot-repot menjawab, tapi Dongfang Xiu tidak keberatan sama sekali. Mengikuti Yun Hao, roh Jia Olong Yuan di tubuhnya sangat jujur, yang sudah sangat bahagia untuk Dongfang Xiu. Segera, keduanya datang ke kaki puncak segel kekaisaran. Lingkungannya mirip dengan Edgewood, dan ada arena seni bela diri yang besar di kaki gunung. Saat ini, ada lebih dari 200 orang di alun-alun. Jumlah total murid puncak pedang kekaisaran hanya 40 atau 50, dan jumlah murid puncak segel kekaisaran beberapa kali lipat dari puncak pedang kekaisaran. Kakak senior Zhang luar biasa. Layak untuk kakak senior Zhang, jika kamu tidak melakukan 10 gerakan, kamu akan mengalahkan Yunying ini dan memuntahkan darah, hahaha. Yunying ini pantas mendapatkannya. Adik laki-lakinya Yun Hao secara terang-terangan menentang kakak laki-laki. Dia tidak membawa kakaknya untuk tunduk kepada kakak laki-laki dan mengakui kesalahannya. Dia bahkan membantu kakaknya untuk melawan kakak laki-laki. Makan hal-hal di luar dalam, sebagai murid inti dari puncak segel kekaisaran, jika Anda membantu orang-orang dari puncak lain untuk bergaul dengan kakak laki-laki dari puncak segel kekaisaran, Anda harus memberinya pelajaran yang menyakitkan. Kakak senior Zhang mengalahkannya dalam 10 gerakan dan muntah darah. Jika ini digantikan oleh kakak laki-laki kita, bukankah dia bisa memukulinya setengah sampai mati dengan 1 gerakan? Itu pasti. Kakak senior adalah pembudidaya kelima dari alam Yuangang. Dengan sarana kakak senior, jangan katakan gerakan, kamu bisa membalikkan Yunying dengan 1 jari. Dengarkan diskusi ini. Mata Yun Hao bersinar dengan cahaya dingin. Dongfang Xiu marah dan berteriak dengan marah, minggir untukku, kamu kakek ada di sini untuk menonton pertempuran. Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, sejumlah besar mata tiba-tiba menatap Dongfang Xiu dan Yun Hao. Bukankah ini adik laki-laki Yunying? Yun Hao yang tidak tahu harus berbuat apa? Yah, itu dia, hehe, dia bahkan punya nyali untuk datang ke puncak segel kekaisaran kita. Bukankah dia berpikir bahwa, itu jika dia dipromosikan menjadi murid inti, dia akan memenuhi syarat untuk datang ke puncak segel kekaisaran kita untuk memamerkan kekuatannya? Dongfang Xiu minum dengan dingin, jika kamu tidak ingin dipukuli oleh Lao Su, tutup mulut saja Lao Su, siapapun yang bengkok lagi, jangan salahkan Lao Su karena bersikap sopan. Petik 2. Dia adalah murid inti di bawah nama dekan. Meskipun ranah kultivasinya tidak tinggi, tetapi latar belakangnya menakutkan. Murid-murid biasa dari puncak Yuyin ini benar-benar tidak berani terus memprovokasi di bawah ancaman Dongfang Xiu. Jadi mereka hanya bisa diam dengan jujur. Dongfang Xiu memandang Yun Hao dan berkata,
Saudara Yun, beberapa orang tidak memiliki kekuatan tetapi sangat murah, dan pada dasarnya mereka adalah tulang lunak. Petik 2. Yun Hao mendengus, lalu berjalan langsung ke depan. Di tengah kerumunan, sebuah ruang dikosongkan. Saat ini, ada 5 orang di lapangan. Mereka bertiga berdiri di tepi, dan Li Wen adalah salah satunya. Yun Ying dan seorang pria, berdiri di area tengah. Wajah Yun Ying pucat, dan sudut mulutnya berdarah, dan dia berlawanan. Pria itu, dengan cibiran di wajahnya, tampak sangat bangga. Yun Ying melihat Yun Hao masuk, dan ekspresi rumit muncul di wajahnya. Sebagai sepupu Yun Hao, dia juga mengatakan sebelumnya bahwa Yun Hao akan merawatnya setelah memasuki Akademi Bela Diri King Feng. Bisa, setelah Yun Hao memasuki Akademi Bela Diri King Feng, dia tidak membantu sama sekali. Sekarang, Yun Hao melihatnya sangat malu. Kakak, jangan berkelahi, orang-orang ini jelas menggertakmu, cepatlah, aku punya ramuan untuk menyembuhkanmu. Dongfang Xiu berteriak keras. Dongfang Xiu, ini puncak Yuyin, bukan tempat untukmu berasal, jangan berpikir bahwa ada yang akan takut padamu. Seorang pria yang berdiri di samping Li Wen mendengus, lalu menatap Yun Hao lagi, dan mencibir, murid inti puncak Yujian, apakah itu sangat agung? Siapa yang memberimu keberanian untuk datang ke puncak segel kekaisaran kami? Percaya atau tidak, aku akan membiarkanmu masuk dan merangkak keluar. Petik 2. Dongfang Xiu langsung menyingsingkan lengan bajunya dan berkata, tidak apa-apa bagimu untuk berkicau padaku, tapi kamu tidak bisa menggonggong pada saudara Yun. Jika kamu tidak meminta maaf kepada kakak Yunku, percaya atau tidak, kakek Xiu memukulimu di seluruh tanah. Petik 2. Li Wen akhirnya berbicara, dan berteriak dengan marah, Dongfang Xiu, Yun Hao, ketika kamu datang ke puncak segel kekaisaran, kamu harus mematuhi aturan puncak segel kekaisaran kita, jika tidak, kamu akan memprovokasi seluruh puncak segel kekaisaran, dan kamu akan menanggung konsekuensinya. Petik 2. Tatapannya menatap Yun Hao, dan ekspresinya sangat suram. Kali ini, tetua bersama Zhou Yu menghitung Yun Hao, tetapi gagal, dan bahkan pena tua Zhou Yu ditanam. Tetapi untungnya, Zhou Yu mengambil semua kesalahan padanya karena wakil presiden Zhang, dan dia Li Wen aman dan sehat, jika tidak, dia akan selesai sejak lama. Yun Hao merasakan niat membunuh Li Wen terhadapnya, dan juga menatap Li Wen. Matanya seperti pedang, dan mereka tak tertandingi. Mata keduanya bertabrakan di udara. Li Wen hanya merasakan sakit kesemutan yang tiba-tiba di matanya. Tas itu sepertinya ditusuk oleh pedang tajam, dan ujungnya diaduk dengan keras, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Li Wen, yang telah menderita kehilangan yang gelap, buru-buru menarik pandangannya dari menatap Yun Hao. Pada saat ini, Yun Ying berjalan di depan Yun Hao, mengerutkan kening dan berkata, kamu seharusnya tidak datang ke sini, cepat kembali. Petik 2. Dongfang Xiu, kakak, ikutlah dengan kami, pergi untuk menyembuhkan dulu. Petik 2. Yun Ying, jangan lupa, menurut aturan puncak segel kekaisaran, setiap orang yang baru saja menjadi murid inti harus bersaing dengan murid inti lainnya. Kamu baru saja berdiskusi. Jika kamu berani pergi sekarang, maka kita dapat bersama-sama meminta Master Puncak untuk mencabut status murid intimu. Li Wen minum banyak. Dongfang Xiu menoleh, mengapa saya belum mendengar bahwa puncak Yuyin masih memiliki aturan yang rusak? Petik 2. Salah satu orang di samping Li Wen mendengus dingin dan berkata, ini adalah aturan baru yang ditetapkan kakak senior Li dan kami kemarin. Petik 2. Dongfang Xiu menghela nafas dan berkata, jelas kamu ingin mempermalukan adikku, kalian benar-benar tidak tahu malu. Petik 2. Yun Hao memandang Yun Ying dengan tenang dan berkata, apakah kamu masih ingin membandingkan? Petik 2. Yun Ying mendengus dan berkata, dari. Petik 2. Dia sangat kuat dan keras kepala, jadi Yun Hao tidak membantunya membuat keputusan dan membiarkannya memilih sendiri.
Karena Yun Ying masih ingin membandingkan, Yun Hao mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku akan menonton di sini." Petik 2 titik titik. Yun Ying, "Oke, tapi jangan impulsif, mereka tidak berani melakukan apapun padaku." Petik 2 titik titik. Kemudian, Yun Ying melirik Dongfang Xiu, yang telah menelepon saudara perempuannya, tersenyum tak berdaya, dan berkata, "Aku bukan saudara perempuanmu." Dongfang Xiu, kakak Yun adalah saudaraku. Kamu adalah saudara perempuan kakak Yun, jadi kamu juga saudara perempuanku, tidak ada yang salah dengan itu. Petik 2 titik titik. Yun Ying tidak bisa berkata-kata kepada Dongfang Xiu, pria yang bodoh, tidak repot-repot mengatakan lebih banyak, berbalik dan kembali ke lapangan. Li Wen memandang orang di sampingnya dan mengangguk, orang ini mengerti, mencibir, dan kemudian sosoknya terbang dan mendarat di awan. Sisi berlawanan dari bahasa Inggris. Yun Ying, ayo mulai. Suara itu jatuh, orang ini melangkah keluar, kultivasi 3 kali lipat dari alam Geng Yuan meledak, dan tangan kanan dengan cepat membentuk segel ke arah Yun Ying, vitalitas melonjak, dan angin Geng gelisah. Yun Ying juga membuat segel, seolah-olah ada gelombang di depannya. Ledakan, dia baru saja memasuki ranah Yuangang, dan dia sudah terluka, jadi dia sama sekali bukan lawan orang ini, dan dengan keras, gelombang vitalitas yang dia pukul meledak dengan keras, dan tubuhnya terbang mundur tak terkendali. Ini rentan, sayang sekali di puncak segel kekaisaran kita. Pria yang menembak Yun Ying tampak menghina, dan berkata sambil mencibir, pada saat yang sama, sidik jari itu berubah lagi, dan ketika dia menekan ke depan, angin yang bergelombang tiba-tiba mengembun menjadi sejumlah besar panah badai, meledak ke arah Yun Ying. Dia menjelaskan bahwa dia ingin memukul Yun Ying dengan keras dan memberi Yun Ying pelajaran yang menyakitkan. Jika Yun Ying terkena panah badai ini, bahkan jika dia tidak mati, dia harus berbaring di tempat tidur selama 3 atau 2 bulan. "Kakak, hati-hati!" Dongfang Xiu berteriak dengan gugup. Busur dingin muncul di sudut mulut Li Wen, dan dia menatap Yun Hao. Bisa. Ketika dia melihat ke atas, dia menemukan bahwa Yun Hao telah menghilang. Dan di lapangan, melihat panah badai hendak menembus tubuh Yun Ying, tiba-tiba, sosok Yun Hao muncul di sebelah Yun Ying seolah-olah keluar dari udara tipis. Tangan kanannya mengulurkan tangan dan meletakkannya di punggung Yun Ying, menghentikannya terbang terbalik, dan dengan lambaian tangan kirinya, jubahnya mengeluarkan suara berburu, dan pedang Yuan mengalir seperti deras, menghancurkan semua panah badai. Adegan ini di luar dugaan semua orang. Yun Hao membawa Yun Ying, mendarat dengan mulus, dan berkata, "Kamu sudah selesai." Petik 2 titik titik. Yun Ying, saya. Yun Hao menyela apa yang ingin dia katakan dan berkata, "Selanjutnya, aku akan mengurusnya untukmu." Ayo bicara. Petik 2. Bab 162, Flip kering. Yun Ying tidak bereaksi sejenak, dan menatap Yun Hao dengan linglung. Dongfang Xiu segera bergegas maju, menatap Yun Ying, dan berkata, "Kakak, ini adalah pil besar untuk darah, mengisi kembali Qi dan membuat darah. Ada juga pil Jingyuan kompleks ini, apakah itu cedera eksternal atau cedera dalam, itu berguna. Ngomong-ngomong, ada sebotol susu geosentris berusia seabad lagi untuk menutrisi yin dan menutrisi kulit, dan meningkatkan alas bekal." Petik 2 titik titik. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan sesuatu dari cincin penyimpanan. Semua orang di sekitar, pil pemulangan darah besar, pil Yuan esensi kompleks, dan susu hati bumi Centennial semuanya adalah sumber daya yang sangat berharga, bahkan jika mereka sangat berguna bagi pembangkit tenaga listrik alam Jindan. Yun Ying hanya sedikit terluka sekarang, dan Dongfang Xiu mengeluarkan ketiga sumber daya ini sekaligus. Benar saja, itu anjing besar. Yun Hao, kamu adalah orang dari puncak pedang kekaisaran, kamu berani ikut campur dalam persaingan murid inti kami dari puncak segel kekaisaran. Kamu sangat berani. Li Wen berteriak dengan marah, dan kekuatan yang kuat meledak. Yun Hao sangat tenang dan berkata,
Kalau begitu sebagai murid inti dari puncak pedang kekaisaran, saya akan menantang puncak segel kekaisaran, apakah Anda berani bertarung? Petik 2 titik titik. Begitu kata-kata ini keluar, penonton tercengang. Sungguh nafas yang besar, seorang pendatang baru di Akademi Bela Diri, yang telah menjadi murid inti dengan tidak jelas, berani mengirim surat perang ke puncak segel kekaisaran di wilayah puncak segel kekaisaran. Mata Dongfang Xiu membelalak, dan dia menatap Yun Hao dengan kekaguman di wajahnya. Saudara Yun, batalkan mereka. Petik 2 titik titik. Saat dia berbicara, Yun Ying, yang ingin menghentikan Yun Hao, menyingkir. Kakak, jangan khawatir, kakakku Yun dapat diandalkan. Karena dia berkata begitu, maka tidak apa-apa, kamu tunggu untuk menonton pertunjukannya. Sisi yang berlawanan, cahaya kejam melintas di mata Li Wen, dan dia berkata, sungguh orang yang bodoh dan sombong. Jika Anda tidak diizinkan untuk keluar dari puncak segel kekaisaran hari ini, bukankah puncak segel kekaisaran akan menjadi lelucon? Petik 2 titik titik. Kakak senior Li, aku akan merawatnya. Pria yang baru saja bertarung dengan Yun Ying segera berteriak. Dia memandang Yun Hao, dengan penghinaan yang tidak terselubung di wajahnya, dan berkata, kamu bisa menjadi murid inti, apa yang terjadi di sini, kamu tahu itu di dalam hatimu sendiri, dalam hal kekuatan. Dibandingkan dengan murid inti manapun, Anda tertinggal 108.000 mil. Jika Anda ingin menonjol di puncak segel kekaisaran kami, ini adalah keputusan yang paling salah sejak Anda memasuki Akademi Bela Diri King Feng. Puncak segel kekaisaran kami bukanlah kesemek yang lembut, itu akan membuat kepala Anda jatuh dan berdarah, dan Anda akan kehilangan muka. Ingat bagiku, pamanmu Suyao lah yang akan menekanmu dan menginjak-injakmu di bawah kakimu. Petik 2 titik titik. Yun Hao, jangan buang waktu, ayo pergi bersama. Petik 2 titik titik. Suyao, semua murid puncak segel kekaisaran. Dongfang Xiao, apakah kalian semua tuli? Kakakku Yun berkata untuk membiarkanmu pergi bersama. Buang lebih sedikit waktu untuk menggiling di sini. Petik 2 titik titik. Setelah tertegun beberapa saat, sejumlah besar omelan marah dan marah tiba-tiba terdengar di kerumunan. Kecil ini sangat membengkak, menurutnya dia seperti apa? Paman, aku ditertawakan olehnya. Aku telah melihat sesuatu yang aku tidak tahu bagaimana melakukannya. Tapi ini pertama kalinya aku melihat yang begitu tebal. Sepertinya dia benar-benar ingin menginjak puncak segel kekaisaran kita. Benda mati otak, kakak senior Su, dia mencari gigi di seluruh tanah dengan satu gerakan, beritahu dia betapa kuatnya puncak segel kekaisaran kita. Suyao berteriak dengan marah, Yun Hao, hanya omong kosongmu, aku sendirian, dengan satu tangan, satu gerakan, itu lebih dari cukup untuk menghadapimu, tidak ada bedanya dengan menghancurkan semut. Saya tidak keberatan, saya ingin mengingatkan Anda, manfaatkan momen ini, tarik pedang Anda, jika tidak, jika saya menyerang, Anda tidak akan memiliki kesempatan lain untuk menghunus pedang Anda. Petik 2 titik titik. Ekspresi Yun Hao acuh tak acuh, tidak ada orang yang hadir yang layak mendapatkan pedangku. Petik 2 titik titik. Suyao sangat marah hingga mulutnya bengkok. Sisa puncak segel kekaisaran juga sangat senang dan menggelegar, dan mereka meraung dengan marah. Apa kamu, cari kematian? Petik 2 titik titik. Suyao meraung, dan kultivasi 3 kali lipat dari alam Yuangang meledak dengan keras, dan segel angin sidik jari, badai mengelilinginya, dan bergegas menuju Yun Hao. Badai menyapu dan langsung berubah menjadi tornado dengan diameter lebih dari 3 meter, meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Tatsumaki, kakak senior Su benar-benar berhasil mengolah gerakan terkuat dari segel angin kondensasi. Begitu gulungan naga keluar, bahkan jika itu adalah beberapa seniman bela diri 4 kali lipat alam Yuangang, saya khawatir mereka tidak akan menjadi lawan kakak senior Su. Kakak senior Su menggunakan tornado untuk menghadapi Yun Hao, itu seperti membunuh ayam dengan pisau penyembelihan ternak, tetapi jika dia menggunakannya dengan baik,
sampah semacam ini harus dipukuli dengan cara yang paling kejam, dan dia akan hidup dalam bayang-bayang selama sisa hidupnya. Di antara penonton, saya khawatir Dongfang Xiu adalah satu-satunya yang memiliki kepercayaan mutlak pada Yun Hao. Ayahnya, ibunya, dan paman dan kakeknya yang ketujuh tidak dapat menangani bahaya tersembunyi dari roh Jiao Long Yuan di tubuhnya. Yun Hao tidak perlu melakukan apa-apa, hanya nafas Yun Hao yang bisa membuat roh Jiao Long Yuan yang gelisah di tubuhnya patuh. Dia memikirkan transformasi Yun Hao menjadi cahaya selama uji coba murid inti kedua. Percayalah pada cahaya, ya, Kakak Yun, dia. Pertunjukan Oriental berteriak. Pada saat ini, Su Yao sudah bergegas di depan Yun Hao dengan momentum tornado. Rute yang dia lewati, tanah. Lempengan batu dihancurkan oleh kekuatan tornado, menarik jurang yang dalam. Melihat itu, tornado yang mengandung kekuatan pencekikan yang kuat hendak menyelimuti Yun Hao. Yun Hao menjentikkan jarinya. Api dan elemen pedang langsung bergabung, berubah menjadi ki pedang api dan menembak ke tornado. Ledakan. Segera setelah itu, api memanfaatkan angin dan tiba-tiba meroket. Dalam tornado, api ada di mana-mana dalam sekejap, dan ujung pedang yang terintegrasi dengan api juga ada di mana-mana. Pada saat ini, tornado di samping Su Yao bukan lagi gerakannya yang kuat, melainkan menjadi sangkar. Di dalam kandang, ujung tajam memotong tubuhnya, dan api yang membara membakar tubuhnya. Ah, lolongan mengerikan seperti membunuh babi terdengar. Tornado meledak. Su Yao berbaring di tanah, seluruh tubuhnya, kulit dan dagingnya menggulung, dan setiap luka terbakar hitam oleh api. Penuh, mati. Su Yao, yang 3 kali lipat di alam Yuangang, tiba-tiba, ketika dia menggunakan penguasaan puncak segel kekaisaran dikalahkan oleh Yun Hao sedemikian rupa, adegan ini luar biasa. Dongfang Xiu tertawa, tawa itu memecah keheningan di lapangan. Dia tidak bisa menahan tawa lagi, dan berkata, kakakku Yun adalah pria yang lahir untuk keajaiban, siapa lagi? Petik 2. Alis Li Wen menegang. 2 murid inti di sampingnya menatapnya satu demi satu. Li Wen merendahkan suaranya dan berkata, Su Yao ceroboh, dan dia mengalahkan Su Yao dengan cara yang rumit. Dia pasti entah bagaimana mengetahui rahasia segel angin. Sampai batas tertentu, bukan kekuatannya yang mengalahkan Su Yao, tetapi dia malah menggunakan kekuatan Su Yao sendiri. Kakak senior Zhang, kakak senior Lin, kamu pergi bersama. Ingat, jangan gunakan segel angin. Petik 2. Iya, kakak senior, jangan khawatir, serahkan pada kami. Saat berikutnya, keduanya terbang keluar dan jatuh ke lapangan. Puncak Yuyin, Zhang Tao, ganda alam Yuangang. Puncak segel kekaisaran, Lin Yuan, alam Yuangang 4 kali lipat. Yun Hao, kamu mengatakan bahwa kamu ingin menantang puncak segel kekaisaran? Kami akan memberimu wajah. Jadi mereka berdua akan menembak bersama. Zhang Tao mendengus dingin. Lin Yuan, memprovokasi puncak segel kekaisaran, kamu tidak akan berakhir dengan baik. Petik 2. Satu kalimat per orang. Tapi saat mereka selesai berbicara, murid keduanya menyempit, karena Yun Hao, yang berjarak sekitar 10 meter di depan mereka, tiba-tiba menghilang. Ketika mereka bereaksi, Yun Hao sudah muncul di depan mereka. Kekuatan naga yang kuat meletus dari tubuh Yun Hao. Di benak mereka berdua, raungan menakutkan terdengar pada saat yang sama, dan keinginan spiritual mereka hancur dalam sekejap. Lengan Yun Hao terangkat dan ditekan. Ledakan, tubuh keduanya dihancurkan oleh kekuatan kuat dari atas, dan mereka dibanting ke tanah. Bertarung, akhiri, semua orang tercengang. Pada saat ini, Dongfang Xiu juga tercengang. Dia telah memikirkan banyak cara agar Yun Hao menang, tetapi dia tidak menyangka bahwa Yun Hao akan menggunakan metode ini untuk menekan Lin Yuan dan Zhang Tao. Alam Yuangang 4 kali lipat, dan alam Yuangang 2 kali lipat, seperti 2 tiang kayu, yang ditampar ke tanah. Ketika semua orang masih terkejut dan tidak sadar kembali,
Yun Hao memandang Li Wen dan berkata dengan ringan, "Giliranmu." Petik 2. Bab 163, Giok dingin hati es, datang untuk bertarung. Li Wen ditatap oleh tatapan Yun Hao, dia merasakan tekanan yang besar, dan kakinya tidak bisa menahan gemetar. Hanya pendatang baru, siapa yang mengira Yun Hao akan memiliki kekuatan tempur yang begitu menakutkan? Yun Hao menekan Su Yao untuk pertama kalinya barusan, karena dia melihat rahasia segel angin kondensasi Su Yao, dan menggunakan trik untuk menggunakan kekuatannya untuk bertarung, yang tidak dapat membuktikan seberapa kuat kekuatan Yun Hao sendiri. Tapi tembakan kedua, yaitu, itu benar-benar menghancurkan Lin Yuan dan Zhang Tao dari depan. Dengan momentum guntur yang tidak bisa disembunyikan, Lin Yuan dan Zhang Tao bahkan tidak bereaksi, dan mereka ditampar ke tanah olehnya. Sebagai murid inti pertama puncak Yuyin, Li Wen juga bisa mengalahkan aliansi Lin Yuan dan Zhang Tao. Tapi, pasti akan melalui pertarungan sengit untuk menentukan pemenang dan pecundang. Dari sudut pandang ini, Li Wen telah mengenali kesenjangan antara dia dan Yun Hao. Dia, ini tidak sebagus Yun Hao. Fakta ini, bahkan jika dia tidak mau menerimanya, harus menerimanya. Tiba-tiba, kebanggaan Li Wen sebagai murid inti pertama dari puncak segel kekaisaran hancur dalam sekejap. Bisakah itu, murid-murid lain dari puncak segel kekaisaran tidak berpikir demikian, dan ketika mereka kembali sadar karena terkejut, mereka segera memarahi. Tidak tahu malu, tercela. Kakak senior Zhang dan kakak senior Lin sopan padanya terlebih dahulu, tetapi dia tidak berbicara tentang seni bela diri, dan langsung menyerangnya. Itu benar, penjahat seperti itu, sangat penuh kebencian, dia benar-benar memanfaatkan fakta bahwa kakak senior Zhang dan kakak senior Lin belum siap, dan tiba-tiba menggunakan metode yang kejam. Apakah ini gaya puncak Yujian? Sungguh membuka mata bagi kita hari ini. Petik 2. Dia menang dengan serangan diam-diam, jadi bagaimana jika dia menang? Itu hanya membuktikan bahwa dia adalah orang yang jahat. Petik 2. Hanya dia, juga delusi untuk bertarung dengan kakak laki-laki kita? Petik 2. Kakak senior Li, jangan ceroboh dan pukul dia. Kakak senior Li, wajah puncak segel kekaisaran kita tidak bisa diinjak-injak oleh pria menjijikkan yang bodoh dan tercela seperti dia. HMPH, dengan kekuatan kakak senior Li, selama kamu waspada terhadap metode berbahaya anak ini, dalam 3 gerakan, dia akan dipukuli seperti anjing. Memprovokasi puncak segel kekaisaran, dia juga pantas mendapatkannya. Seperti kata pepatah, orang dalam melihat ke ambang pintu, dan orang awam melihat keaktifan. Sekarang ini situasinya, Li Wen sudah takut mati, tidak mau bergerak, khawatir dia akan ditekan oleh Yun Hao dan berakhir tanpa wajah. Tetapi orang-orang di puncak segel kekaisaran mereka hanya mengaitkan 2 kemenangan Yun Hao dengan perhitungan berbahaya, dan mereka masih sangat percaya pada Li Wen, berteriak agar Li Wen melakukannya dan memberi Yun Hao pelajaran berdarah. Kata-kata ini, bagi Li Wen, sama saja dengan memanggangnya di atas api, yang sangat tidak nyaman. Tapi tidak peduli seberapa tidak nyaman api ini, dia tidak bisa turun. Jangan berkelahi, artinya, menundukkan kepala, takut, ditertawakan. Pukul. Ada kemungkinan besar bahwa itu dibatalkan oleh Yun Hao. Di samping, Dongfang Xiu mencibir, tatapannya menyapu murid-murid puncak segel kekaisaran, dan berkata, katakan bahwa saudaraku Yun tercela. Sameles, berbahaya, Anda benar-benar mati otak. Mungkinkah sebelum Anda melawan musuh, musuh akan memberitahu Anda, hati-hati, saya akan bergegas di depan Anda dan membunuh Anda. Lin Yuan, Zhang Tao, mereka berdua tidak bisa bereaksi, mereka hanya bisa membuktikannya. Kami tidak kompeten, ini adalah murid inti dari puncak segel kekaisaran. My Oriental Show juga membuka mata hari ini. Saya hanya akan menaruh kata-kata saya di sini. Semua orang yang hadir di puncak Yuyin adalah sampah. Petik 2. Kata-kata Dongfang Xiu dapat digambarkan sebagai api, yang benar-benar menyulut tong bubuk.
Mata kebencian yang tak terhitung jumlahnya menatapnya. Dia tidak peduli. Dia tahu bahwa Yun Hao tidak suka omong kosong. Tapi sekitar 200 orang di puncak Yuyin mengobrol di sini, dan dia tidak bisa mendengarkannya lagi, jadi dia menjawab dengan kuat dan begitu saja. Setelah Dong Fangxiu selesai berbicara, dia menemukan ada yang tidak beres, dan buru-buru menatap Yun Ying di sebelahnya, dan berkata, "Kakak, jangan salah paham, maksudku bukan kamu, aku bilang semuanya sampah." Petik 2 titik titik. Yun Ying. Di seberang Yun Hao, Li Wen terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, "Yun Hao, sebagai murid puncak pedang kekaisaran, kamu bermain-main di puncak segel kekaisaran, aku ingin tahu, apakah kamu mewakili dirimu sendiri, atau atas nama puncak pedang kekaisaranmu?" Petik 2 titik titik. Dia tidak berani bergerak, jadi dia mengubah topik pembicaraan, ingin menciptakan tekanan pada Yun Hao dan memaksanya untuk mundur selangkah. Tanggapan Yun Hao sederhana dan lugas, dan berkata, "Saya berkata, giliran Anda bertarung, atau tidak, saya tidak akan membiarkan Anda pergi." Petik 2 titik titik. Levin. Dia mengertakkan gigi dan berteriak dengan marah, "Yun Hao, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut padamu?" Petik 2 titik titik. Sekitarnya, para murid dari puncak segel kekaisaran juga meraung dengan marah. "Kakak senior Li, kamu masuk akal. Tapi ini adalah penjahat sombong yang bodoh, tidak perlu banyak bicara kepada penjahat seperti itu," menamparnya dengan datar, menginjak-injaknya di bawah kakinya, dan mengajarinya menjadi seorang pria. Kakak senior Li memikirkan situasi keseluruhan, tetapi dia menekannya. Gen tidak mengerti hal-hal ini. Orang seperti ini, hanya dengan menghancurkan wajahnya dan mematahkan tulangnya dia bisa tahu apa yang salah. Petik 2. Kakak senior Li, ayo kita ambil tindakan, reputasi puncak segel kekaisaran tidak bisa dihancurkan oleh orang yang tidak tahu malu seperti dia. Wajah Li Wen tidak pasti, dan suasana hatinya sangat rumit. Tentu saja, dia ingin menekan Yun Hao lebih dari siapapun, tetapi di dalam hatinya, dia tidak pernah memiliki keberanian untuk melakukannya. Saat itulah itu terjadi, sesosok terbang dan mendarat di depan Li Wen. Itu adalah seorang pria parubaya dengan wajah pai besar, dan tubuhnya memancarkan aura memasuki alam jindan untuk pertama kalinya. Begitu orang ini muncul, murid-murid puncak segel kekaisaran memberi hormat satu demi satu dan berteriak, "Aku telah melihat Fang Jiaoxi." Petik 2 titik titik. Fang Jiaoxi, yang bernama Fang Chun, adalah murid inti pertama dari puncak segel kekaisaran 15 tahun yang lalu, dan sekarang, dia adalah orang terkuat kedua dari puncak segel kekaisaran, kedua setelah master puncak-puncak segel kekaisaran. Fang Chun menghadap Li Wen, dan sentuhan kekecewaan muncul di wajahnya. Li Wen menundukkan kepalanya dan berkata, "Aku telah melihat Fang Jiaoxi." Petik 2 titik titik. Fang Chun, Li Wen, beberapa waktu lalu, hadiah untuk misi Anda, Bing Xin Hanyu, sekarang dibagikan kepada Anda, saya harap Anda tidak akan memenuhi harapan saya dan Master Puncak. Petik 2 titik titik. Mari kita bicarakan, angkat tangan Anda dan lambaikan. Sebuah liontin giok, dari cincin penyimpanan inci persegi, terbang keluar. Bentuk liontin giok itu sederhana, tetapi begitu muncul, suhu dunia ini tiba-tiba turun. Hampir dalam sekejap mata, tanah dalam radius ratusan meter ditutupi dengan lapisan tipis kristal es. Li Wen tertegun sejenak, dan segera tahu apa yang sedang terjadi. Jelas, Fang Chun mencarinya dengan santai. Memberinya harta karun, meningkatkan kekuatannya, dan ingin dia menyelamatkan wajah puncak Yuyin. Li Wen buru-buru mengambil Bing Xin Han Jade, hatinya tenang, dan berkata, "Terima kasih telah mengajari Fang." Petik 2. Fang Chun tanpa ekspresi dan berkata, "Inilah yang pantas kamu dapatkan, tetapi itu hanya diberikan kepadamu hari ini karena beberapa keadaan khusus." Petik 2 titik titik. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat Yun Hao, melihat ke atas dan ke bawah, dan berkata,
puncak pedang kekaisaran telah menurun selama bertahun-tahun, tampaknya penguasa puncak Qin benar-benar mengambil harta karun kali ini. Tetapi jika puncak pedang kekaisaran ingin bangkit lagi, seharusnya tidak terburu-buru. Petik 2. Implikasinya adalah bahwa puncak Yujian ingin membuat nama untuk dirinya sendiri di Akademi Bela Diri Qing Feng Kabupaten Beihan lagi, dan dia seharusnya tidak berpikir untuk menginjak puncak Yuyin untuk mengambil posisi itu. Jangan menunggu Yun Hao menjawab. Dongfang Xiu segera bergegas ke Yun Hao dan berkata, "Saudara Yun, bukankah kamu meminjamkanku harta karun beberapa waktu lalu? Aku hampir lupa mengembalikannya padamu." Petik 2. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan banyak hal baik langsung dari cincin penyimpanan. Serangan yang ditingkatkan, meningkatkan pertahanan, memberkati kecepatan, ada banyak variasi, ada segalanya. Semua orang, ini sebagian, ini banyak dari itu. Yun Hao berkata dengan ringan, "Tidak, itu hanya badut yang melompat dari balok, kamu hanya bisa menekannya dengan tanganmu." Petik 2. Dongfang Xiu tertegun sejenak, lalu mengambil kembali harta karun itu dan berkata, "Itu juga, sampah yang bisa dihancurkan dengan satu tangan, di mana kamu perlu menggunakan alat. Akulah yang tidak memikirkannya." Petik 2. Kemarahan di hati orang-orang di puncak segel kekaisaran terus meningkat. Alis Fang Chun sedikit terangkat. Li Wen memegang batu giok dingin hati es, melangkah keluar, dan berteriak, "Yun Hao, datang untuk bertarung." Petik 2. Bab 164, apakah Anda udara milikku? Pada saat ini, penampilan Li Wen dan penampilannya barusan benar-benar dua ekstrim. Dia memegang batu giok dingin hati es, dan kepercayaan dirinya meroket. Dengan benda ini di tangan, bahkan jika dia menghadapi lawan yang beberapa kali lebih tinggi dari wilayahnya, dia tidak takut, dan dia memiliki kepercayaan diri untuk menang dalam pertempuran. Murid-murid puncak segel kekaisaran sekali lagi berteriak keras untuk menyemangati Li Wen. Tidak mau kalah, Dongfang Xiu sendirian dan mengeluarkan spanduk merah besar, seperti seorang jenderal yang kesepian. Yun Ying mengerutkan kening, dan berkata dengan suara rendah, "Bingsin Hanyu adalah harta karun yang telah dibudidayakan Fang Jiao selama bertahun-tahun, dan dibawa oleh sisinya sepanjang tahun. Benda ini sudah luar biasa, dapat memadatkan ki dingin langit dan bumi, dan juga terkontaminasi dengan kekuatan jejak Fang Jiaoxi. Bagi Li Wen, yang mengolah segel dingin, itu bisa disebut harimau bersayap." Petik 2. Dongfang Xiu mendengarkannya dan berkata, "Kakak, mari kita tunggu dan lihat saja. Saudara Yun pasti akan menekannya, tidak ada ketegangan. Saudara Yun adalah pria paling baik yang pernah saya lihat, dan dia tidak akan pernah kalah." Petik 2. Yun Ying. Di lapangan, semangat juang Li Wen tinggi, dia mengangkat kepala dan dadanya, matanya bersinar dengan cahaya yang ganas, menatap Yun Hao dengan ganas, dan berteriak, "Yun Hao, kamu terlalu sombong, terlalu buta. Dalam 3 gerakan, aku akan membuatmu meragukan hidupmu, mencabut pedangmu, dan memenuhi penindasanku." Petik 2. Yun Hao sangat tenang dan berkata, "Saya mengatakan bahwa tidak ada dari Anda yang layak mendapatkan pedang saya." Petik 2. Li Wen mengerutkan kening dan meraung, "Inilah yang kamu katakan." Petik 2. Kata-kata itu jatuh, dan dia melangkah keluar dengan langkah tajam. Dia menginjak dengan satu tangan. Dalam sekejap, udara dingin langit dan bumi berkumpul di tangannya. Suhu di daerah ini anjlok lagi, seolah-olah telah berubah menjadi lubang es. Beku dalam es. Saya melihat tangan Li Wenji menekan ke arah tempat Yun Hao. Lapisan es tebal menutupi tanah dalam sekejap. Di udara, ada juga kristal es yang mengembun dan bersiul. Dengan kekuatan aslinya, tidak mungkin melakukannya sedemikian rupa. Tapi giok dingin Bingsin sudah menjadi hal yang sangat dingin, yang dapat mengumpulkan ki dingin langit dan bumi, dan ada 1 inci persegi merek seni bela diri di dalamnya, yang telah membawa banyak berkah bagi Li Wen.
Es dingin di tanah menyebar ke kaki Yun Hao dengan kecepatan yang sangat cepat. Kristal es di udara, seperti panah yang tak terhitung jumlahnya, menembak di depan Yun Hao. Ekspresi Yun Hao tenang, pikirannya bergerak, dan dengan keras, kekuatan api meledak di sekelilingnya. Api berkobar, dan semua hawa dingin hilang dalam sekejap. Apakah itu es dingin di tanah atau kristal es di udara? Mereka langsung meleleh dengan kecepatan yang tidak terlihat dengan mata telanjang, berubah menjadi kabut yang terjadi. Wajah Li Wen sedikit berubah. Longsoran salju yang mengerikan. Kali ini, dia langsung menyegel tangannya, dan udara dingin yang gila berkumpul di langit, dan saat tangan Li Wen yang terulur tiba-tiba menekan, udara dingin di langit juga memicu ancaman yang menakutkan. Ledakan, raungan besar terdengar. Sepertinya benar-benar ada gunung yang tertutup salju yang jatuh. Di bawah pegunungan yang tertutup salju, adalah Yun Hao. Yun Hao tidak melihatnya, pedang Yuan di tubuhnya melonjak keluar, menyatu dengan api di sekitarnya, dan berubah menjadi pedang api Qi yang panjangnya 10 zang. Qi pedang api, kekuatan yang tak tertandingi, menebas ke langit. Biarkan dia gunung salju runtuh betapa ganasnya itu, pedang. Pecah, Qi dingin yang jatuh dari ketinggian di langit seperti kain, dan itu terkoyak oleh Qi pedang api Yun Hao. Pada saat ini, ekspresi Sekte Puncak Segel Kekaisaran menjadi jauh lebih serius, dan dia melihat mata Yun Hao berkedip. Li Wen tidak mendapatkan efek apapun dari dua gerakan berturut-turut, dia meraung rendah, seperti binatang buas yang mengaum, tubuhnya meledak, dan pedang panjang es dan salju muncul di tangannya. Tebasan es, Li Wen menggunakan seluruh kekuatannya dan meneriakkan nama pamungkas, dan pada saat yang sama, pedang es dan salju di tangannya sepertinya menebas ke arah Yun Hao dengan ladang es. Yun Hao melirik Li Wen. Tangan kanannya menjulur seperti kilat, dan kedua jarinya terjepit ringan. Li Wen meledak dengan semua kekuatan pedang panjang es dan salju, dan ternyata, langsung, oleh Yun Hao dengan dua jari terpotong. Udara, cahaya, tampak benar-benar membeku saat ini. Wajah semua orang menunjukkan ekspresi terkejut yang luar biasa. Seberapa kuat tebasan es Li Wen? Orang-orang di sekitar mereka semua merasakannya sekarang, bahkan jika itu tidak ditujukan kepada mereka, mereka tidak bisa menahan rasa takut di hati mereka. Bisa. Pedang yang begitu menakutkan, Yun Hao hanya mengambilnya dengan dua jari. Otot wajah Levin bergerak-gerak. Dia paling merasakannya. Pedang es dan salju di tangannya sepertinya ditekan oleh dua gunung. Tidak peduli seberapa keras dia mengerah, dia tidak bisa membuat pedang es dan salju bergerak lagi, dan kedua gunung itu dua jari Yun Hao. Keduanya sekarang dipisahkan oleh pedang. Li Wen memandang Yun Hao, yang sudah dekat. Saya tidak bisa lagi mengendalikan kelahiran. Panik. 3 cara untuk menekanku, bisakah kamu? Suara tenang Yun Hao terdengar. Baginya, adegan ini tidak bisa membuat emosinya berfluktuasi sedikit pun. 3 gerakan telah berlalu, kamu terlalu lemah. Yun Hao berbicara lagi. Saat berikutnya, pedang tajam Yuan meledak di ujung jarinya. Klik, klik, klik. Es dan salju Levin. Pedang panjang itu, dalam sekejap, ditutupi dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian meledak berkeping-keping. Dan tubuh Li Wen juga kehilangan keseimbangan dan terbang mundur. Darah menyembur keluar dari mulut dan hidungnya di udara. Yun Hao melambaikan tangannya dan menyapunya ke udara. Tiba-tiba, lautan api muncul, menyapu ke arah Li Wen, yang terbang terbalik. Berhenti. Pada saat ini, Sekte Puncak Segel Kekaisaran Si Fangchun berteriak dengan marah, dan sosoknya melintas, seolah-olah dia muncul dari udara tipis, menghalangi bagian depan lautan api itu, dan kekuatan jin dan meledak, memusnahkan lautan api. Dia memelototi Yun Hao. Sudut mulut Yun Hao melintasi lengkungan dingin. Saat berikutnya, pupil Fangchun menyusut. Yun Hao di hadapannya ternyata, dalam tatapannya, itu perlahan menghilang. Bayangan, Fangchun tiba-tiba menjadi waspada,
dan pikiran luar biasa muncul di hatinya. Yun Hao benar-benar menggunakan teknik tubuhnya di depannya, menghindari persepsinya. Fang Chun kembali sadar, segera berbalik, dan melihat ke arah di mana Li Wen terbang terbalik. Ledakan, tubuh Li Wen baru saja jatuh ke tanah. Ledakan, sosok Yun Hao, hampir pada saat yang sama, juga muncul di sebelah Li Wen yang jatuh ke tanah. Dia mengangkat satu kaki dan jatuh, dan langsung menginjak tubuh Li Wen ke tanah. Baru saja, saat Fang Chun meledak, Yun Hao sudah menarik napas. Tapi dia tidak akan pernah meninggalkannya begitu saja. Li Wen tidak terlalu peduli padanya. Baginya, Li Wen terlalu tidak berarti, hanya semut. Bagaimana mungkin naga ilahi yang membubung di langit mengambil provokasi semut di matanya? Dia bergerak hari ini karena sepupunya Yun Ying, saudara perempuannya, di puncak segel kekaisaran. Karena perselingkuhannya, dia dikucilkan, dipermalukan, dan ditekan. Yun Ying memperlakukannya dan memiliki persahabatan saudara perempuan saudara yang dalam. Maka secara alami tidak mungkin baginya untuk menutup mata terhadap perlakuan tidak adil yang diderita Yun Ying karenanya. Oleh karena itu, hari ini, kita harus memberikan nafas jahat ini untuk Yun Ying. Yun Hao menarik telapak kakinya yang telah menginjak tubuh Li Wen. Li Wen, yang terjebak di lubang yang dalam di bawah tanah, memiliki dua telapak tangan berdarah di tepi lubang dengan susah payah, mencoba untuk bangun. Tetapi dia berjuang beberapa kali, dan akhirnya terus berbaring di lubang dengan lemah. Apakah ini murid inti pertama dari puncak segel kekaisaran? Suara Yun Hao terdengar lagi, dan setelah itu, dia dengan tenang berjalan ke sisi Dong Fangxiu dan Yun Ying, menatap Yun Ying, dan berkata, "Puncak segel kekaisaran ini, jangan menunggu, ikutlah denganku." Petik 2. Yun Ying adalah salah satu dari 5 murid inti sebelumnya, dan dia ditekan seperti ini, dan orang-orang di eselon atas puncak segel kekaisaran tidak peduli. Yun Hao datang ke puncak segel kekaisaran dan membantu Yun Ying keluar dari nafas ini. Jika Yun Ying terus tinggal di puncak segel kekaisaran, situasinya akan menjadi lebih sulit. Jadi, dia sudah memikirkannya, bahwa Yun Ying keluar dari tempat asap dan racun ini. Yun Ying tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Yun Hao akan mengucapkan kalimat ini saat ini, dan dia tidak siap secara mental sama sekali. Tanpa menunggu Yun Ying menjawab, puncak segel kekaisaran, yang terbang di udara, mengajari Fang Chun dan berteriak, "Yun Hao, apakah kamu udara untukku?" Petik 2. Yun Hao menoleh, "Ya, apa yang bisa kamu lakukan?" Petik 2. Dia bertarung dengan murid-murid puncak segel kekaisaran, dan Fang Chun, sebagai seorang guru yang statusnya kedua setelah Master Puncak, turun tangan ke samping dan membantu Li Wen dengan cara yang megah. Orang seperti ini, belum lagi hanya pengajaran, bahkan jika dia adalah Master Puncak dari puncak segel kekaisaran, Yun Hao tidak akan sopan padanya. Bab 165, Peringatan dari Yun Hao. Fang Chun terbang di udara, wajahnya berubah menjadi hijau. Dia adalah guru pertama dari puncak segel kekaisaran. Itu juga satu-satunya guru alam Jindan di antara 7 puncak Akademi Bela Diri King Feng di Kabupaten Beihan, selain kepala guru Si Yanggang. Sebagai seorang guru, kekuatannya lebih kuat dari Master Puncak-Puncak Pedang Kekaisaran. Lagi pula, promosi Qinlan ke Jindan hanya dalam hitungan 1 atau 2 bulan. Menurut semua orang, masa depannya adalah untuk menggantikan Master Puncak-Puncak Segel Kekaisaran, atau dia akan dipindahkan ke Rumah Sakit Umum Kyoto. Oleh karena itu, bahkan Master Puncak dari 7 puncak sangat sopan padanya, dan ajaran dari setiap puncak semuanya dibisikkan di depannya, belum lagi orang-orang kecil dari murid-murid ini, yang mana dari mereka yang tidak menyenangkannya dalam segala hal ketika dia melihatnya. Namun, Yun Hao tidak memberinya wajah sama sekali di depan 200 murid dari puncak segel kekaisaran mereka, dan dengan sembrono memprovokasi otoritasnya. Fang Chun tertawa marah dan berkata, "Sungguh junior yang tidak tahu ketinggian langit, di depanku, bagaimana kamu bisa sombong?"
Jika saya tidak membiarkan Anda merasakan sedikit kepahitan, saya khawatir Anda akan berpikir bahwa Akademi Bela Diri King Feng di Kabupaten Beihan adalah tempat bagi Anda untuk datang sembarangan. Petik 2 titik titik. Suara itu jatuh. Kekuatan Jindan, membekukan langit dan bumi, udara sedingin es, dalam sekejap, seperti gelombang tak terbatas, menghancurkan Yun Hao, Dongfang Xiu, dan Yun Ying. Dalam sekejap, tubuh Dongfang Xiu dan Yun Ying ditutupi dengan lapisan tebal kristal es. Sejauh momentum dan paksaan Fang Chun ketika dia pertama kali memasuki alam Jindan, itu tidak layak disebut untuk Yun Hao. Momentum yang kuat juga meletus dari tubuhnya. Seperti tendangan voli pedang ilahi, segala sesuatu di langit dan bumi adalah pedangnya. Dalam sekejap, mudah untuk menghancurkan paksaan setiap inci persegi. Dongfang Xiu buru-buru mengibaskan kristal es yang tersisa di tubuhnya, dan kemudian mengeluarkan liontin dari cincin penyimpanan. Fang Chun, ini adalah tanda paman dan kakek ketujuhku. Jika kamu memiliki jenis, cobalah. Saat dia berbicara, dia langsung menggantung liontin di leher Yun Ying dan berkata, "Kakak, jangan khawatir, denganku dan saudara Yun, tidak ada yang bisa menggertakmu." Petik 2 titik titik. Inci persegi. Dalam kemarahan saya barusan, saya lupa latar belakang pertunjukan oriental. Pasangan di Badao Villa, pelindung anak sapi yang terkenal, benar-benar ingin melakukan sesuatu pada Dongfang Xiu. Dia tidak bisa menahannya. Adapun Yun Ying, ada tanda guru surgawi Yuan Chunxing yang tergantung di lehernya. Yuan Tianxi, pilar dinasti King Feng, orang terkuat, dia tidak mampu memprovokasi dia. Pada akhirnya, matanya hanya tertuju pada Yun Hao. Dia juga melihat bahwa apakah itu Yun Ying atau Dongfang Xiu, itu semua dengan Yun Hao sebagai intinya. Tanpa menunggu Fang Chun berbicara, Dongfang Xiu berkata lagi, "Saudara Yun, paman dan kakek ketujuhku masih memiliki token padaku, aku akan memberikannya padamu." Petik 2 titik titik. Saat dia berbicara, cincin penyimpanan di tangannya berkedip, dan sepasang celana bunga besar keluar. Pertunjukan oriental. Ambil yang salah, ambil yang salah. Petik 2 titik titik. Cukup. Fang Chun berteriak dengan marah dan berkata, "Dongfang Xiu, bahkan jika ada orang-orang di belakangmu, itu tidak berarti kamu bisa main-main di Akademi Bela Diri King Feng, itu bukan urusanmu sekarang. Sebaiknya kamu membijakku pergi." Petik 2 titik titik. Setelah itu, dia menatap Yun Ying lagi. "Yun Ying, kamu dibesarkan di puncak segel kekaisaran sejak kamu masih kecil, dan puncak segel kekaisaran memperlakukanmu dengan baik. Kamu lihat apa yang kamu lakukan sekarang. Ada apa? Berkumpul dengan orang luar untuk membuat masalah di puncak Yuyin? Apakah Anda benar-benar ingin meninggalkan puncak Yuyin? Jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda. Anda tidak memiliki kebebasan untuk meninggalkan puncak segel kekaisaran. Master puncak tidak setuju, dekan tidak setuju. Jika Anda berani keluar dari puncak segel kekaisaran selama setengah langkah hari ini, maka itu akan diperlakukan sebagai pengkhianat. Mulai sekarang, Anda akan menjadi pengkhianat puncak segel kekaisaran, dan semua orang di puncak segel kekaisaran akan dihukum. Petik 2 titik titik. Pada akhirnya, pandangannya beralih ke Yun Hao lagi, mendengus dingin, dan berkata, "Sepertinya Tuan Qin Feng benar-benar tidak tahu bagaimana mendidik pendatang baru, karena itu masalahnya, maka aku tidak keberatan mendisiplinkanmu dengan baik untuknya." Petik 2 titik titik. Suara itu jatuh. Tubuh Fang Chun menukik turun dari udara, dan aura dingin yang menakutkan memancarkan hawa dingin yang menusuk. Mata Yun Hao juga penuh dengan cahaya dingin. Tapi saat dia hendak menghunus pedangnya, minuman dingin mengikuti. "Orang-orangku dari puncak pedang, kapan giliranmu untuk mendisiplinkanku dengan sekte?" Diiringi oleh teriakan dingin ini, ada pedang Qi yang padat. Gelombang cahaya pedang Qi, perkasa, langsung membelah inci persegi ratusan meter jauhnya. Sosok Qin Lan melintas dan mendarat di depan Yun Hao. Dia menatap Yun Hao dengan ekspresi rumit.
Dia tahu tentang Hurricane Canyon. Yun Hao membuka persidangan murid-murid inti, dan dia juga mengetahuinya. Dia baru pergi selama 10 hari, dan kejutan yang dibawa Yun Hao padanya benar-benar terlalu besar. Fang Chun menderita kerugian, dia terbang kembali dengan amarah di wajahnya, dan berteriak, "Tuan Qin Feng, Anda adalah rak yang sangat besar, jangan lupa, ini adalah puncak segel kekaisaran." Petik 2 titik titik. Qin Lan berbalik, menatap Fang Chun, dan berkata, "Tentu saja saya tahu bahwa ini adalah puncak segel kekaisaran, tetapi Anda hanya seorang guru, dan Anda tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya dengan pijakan yang sama. Jika Anda tidak puas, biarkan Tuan Puncak Anda keluar." Petik 2. Fang Chun, "Qin Lan, kamu." Wajah Qin Lan langsung menjadi suram, dan berkata, di depan semua orang, "Panggil aku dengan namaku, Fang Chun, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak bisa membantumu?" Petik 2 titik titik. Begitu kata-kata ini keluar, Qin Lan tanpa basa-basi mengeluarkan pedangnya lagi, dan 36 pembuluh darah trik pedang dibuka, dan pedang Qi meraung dan bolak-balik, berevolusi dan menyerang dengan indah. Teknik pedang Vena 36 miliknya masih belum mendapatkan arti sebenarnya yang lengkap. Lagi pula, dia hanya menonton Yun Hao melakukannya. Tidak seperti Liu Yan juga telah menerima bimbingan pribadi Yun Hao. Tetapi Qin Lan memiliki keunggulan, yang tidak dimiliki Liu Yan. Dia sudah memiliki pemahaman tertentu tentang ilmu pedang, jadi 36 urat keterampilan pedangnya sejalan dengan ilmu pedangnya sendiri. Oleh karena itu, bahkan jika Qin Lan sudah lama tidak berada di Jindan, ranah kultivasi sebenarnya sedikit lebih buruk. Tetapi di bawah teknik pedang Qin Lan, Fang Chun tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 putaran berlalu, dan Fang Chun, yang lelah mengatasinya, mengungkapkan kelemahan yang jelas. Ki pedang Qin Lan memanfaatkan kehampaan untuk masuk, dan dengan mendengus, dia menembus bahu Fang Chun. "Fang Jiaoxi! Fang Jiaoxi!" Sekelompok murid puncak segel kekaisaran berteriak dengan gugup, sambil menatap Qin Lan dan Yun Hao dengan mata penuh kebencian. "Hah!" Qin Lan memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya, berbalik untuk melihat Yun Hao dan mereka, dan berkata, "Ayo pergi, aku ingin melihatnya. Puncak segel kekaisaran ini, siapa yang berani menghentikanku?" Petik 2 titik titik. Ekspresi Yun Ying sangat rumit. Yun Hao memandang Yun Ying dan berkata, "Meskipun kamu tidak mengambil jalan kultivasi pedang, puncak pedang kekaisaran juga cocok untukmu, tentu saja, aku tidak akan memaksamu, kamu membuat keputusan sendiri." Petik 2. Dongfang Xiu berkedip dan berkata, "Kakak, pergi ke puncak Yujian. Aku akan pergi dan memberitahu dekan. Aku bukan muridnya yang terdaftar lagi. Aku juga ingin pergi ke puncak Yujian, ketika saatnya tiba. Kita bertiga saudara perempuan dan laki-laki akan bahagia bersama setiap hari, betapa bagusnya." Petik 2 titik titik. Qin Lan sedikit tertegun dan menatap Dongfang Xiu, "Apakah kamu saudara perempuan dan laki-laki?" Petik 2 titik titik. Dongfang Xiu mendengus, mengangguk berat, dan berkata, "Tidak ada hubungan darah, tapi itu lebih baik daripada dilahirkan." Petik 2 titik titik. Qin Lan. Dia memandang Yun Ying dan berkata, "Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kamu hanya perlu membuat keputusan, dan aku akan menangani sisanya." Petik 2 titik titik. Sebenarnya, karena ini adalah keputusan Yun Hao, dia akan mendukungnya tanpa syarat. Bahkan jika murid inti mengubah pengadilan, itu adalah tabu di Akademi Bela Diri Qing Feng, dan itu cukup merepotkan dan rumit. Qin Lan tidak ragu-ragu sama sekali, dan langsung mengungkapkan posisinya. Yun Ying menggigit bibirnya dan berkata, "Oke, aku akan pergi ke puncak pedang kekaisaran." Petik 2 titik titik. Fang Chun berteriak, "Yun Ying, jangan menyesalinya." Petik 2 titik titik. Yun Hao memandang Fang Chun, tatapannya menyapu semua murid puncak segel kekaisaran, dan berkata, "Jika ada yang tidak yakin, mereka masih ingin membuat masalah lagi, nasib Li Wen dan yang lainnya adalah contohnya."
Petik 2 titik titik. Mendengar ini, Fang Chun, serta semua orang di puncak segel kekaisaran, tercengang. Bahkan Qin Lan, master puncak-puncak pedang kekaisaran, tidak sombong seperti Yun Hao. Yun Hao secara terang-terangan memperingatkan puncak segel kekaisaran. Bab 166, Perjamuan ulang tahun akan datang, kembali ke kota. Kembali ke puncak Yujian, Qin Lan secara pribadi mengatur agar Liu Yan membawa Yun Ying dan memilih tempat tinggal murid-murid inti. Yun Ying sekarang ada di sini di puncak Yujian, dan semua perawatan akan diberikan sesuai dengan identitas murid inti. Bahkan jika masalah ini belum diputuskan, akan ada banyak masalah di depan. Tetapi karena Yun Hao, sikap Qin Lan sangat jelas. Masalah Yun Ying, setelah diatur untuk saat ini, Qin Lan memandang Yun Hao dan Dongfang Xiu di aula utama, dan sakit kepala. Dia memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Yun Hao sendirian, tetapi Dongfang Xiu, seperti plester kulit anjing, telah berada di sisi Yun Hao. Dongfang Xiu, Tuan Qin Feng, Anda tidak perlu malu, saya akan memberitahu dekan tentang kedatangan saya ke puncak Yujian. Tidak perlu terlalu merepotkan untuk ditinggali, atur saja dengan santai, lebih baik saya tinggal bersama saudara Yun, dua bersaudara, lebih mudah untuk melakukan percakapan yang baik dan berbicara untuk waktu yang lama. Saya telah lama mendengar bahwa lingkungan manusia puncak Yujian adalah yang terbaik di Akademi Bela Diri King Feng di seluruh Kabupaten Beihan. Saya telah lama merindukan untuk bergabung dengan puncak Yujian. Saya pikir, ayah saya, ibu saya, paman dan kakek ketujuh saya, akan bahagia untuk saya. Kakak dan adik senior Yujian Peak, saudara laki-laki dan perempuan junior, mereka tampan, dan suara mereka tampan. Saya punya beberapa hadiah. Saya harap Tuan Qin Feng akan membantu saya memberikannya kepada semua orang. Hati-hati, tidak hormat. Petik 2 titik titik. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan banyak pil dan senjata dari cincin penyimpanan. Qin Lan, Dongfang Xiu, kamu pergi dan bicara dengan dekan dulu. Saya secara pribadi akan menyebutkan masalah ini kepada dekan nanti. Adapun hasilnya, itu tergantung pada keputusan dekan. Petik 2. Dongfang Xiu mendengus, kalau begitu ada Tuan Qin Feng, saudara Yun dan saya akan pergi dulu. Petik 2 titik titik. Qin Lan, Yun Hao, kamu pergi dulu. Petik 2 titik titik. Dongfang Xiu memandang Yun Hao, tampak enggan menyerah. Mengikuti Yun Hao hari ini, dia diam-diam mengendalikan roh Jiao Long Yuan yang telah menjadi jinak, dan hasilnya luar biasa. Malam itu, kemajuan masalah ini tiba-tiba mencapai 20%. Hari ini, setidaknya 30% telah tercapai. Dengan kata lain, kemajuan memecahkan bahaya tersembunyi dari roh Jiao Long Yuan telah setengah selesai. Dia tidak sabar untuk berada di sisi Yun Hao sepanjang waktu, makan, tidur, dan bahkan mandi bersama. Yun Hao tahu apa sempoa kecil Dongfang Xiu, tersenyum tipis, dan berkata, ketika kamu datang ke puncak Yujian, aku akan mengajarimu sesuatu secara pribadi. Petik 2 titik titik. Mendengar ini, Dongfang Xiu tercengang. Mungkinkah saudara Yun tahu bahaya tersembunyi dari roh Jiao Long Yuan-nya? Dengan janji Yun Hao, Dongfang Xiu sangat bersemangat di dalam hatinya, dan berkata, saudara Yun, kalau begitu aku akan pergi ke dekan dulu. Petik 2 titik titik. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk kepada Qin Lan dan mengucapkan selamat tinggal, lalu melarikan diri dengan tergesa-gesa. Di aula utama, tidak ada orang lain. Qin Lan akhirnya tidak perlu khawatir tentang apapun, dan berkata, Tuan Muda Yun, bukankah Dongfang Xiu ini tahu latar belakangmu dari sekte pedang? Petik 2 titik titik. Yun Hao menggelengkan kepalanya. Qin Lan melihat bahwa Yun Hao tidak ingin mengatakan lebih banyak tentang masalah ini, jadi dia tidak bertanya lagi. Tetapi berkata, Tuan Muda Yun, sebelumnya, saya curiga ada banyak orang di Akademi Bela Diri King Feng di Kabupaten Beihan, bahkan jika itu adalah dekan dan Tuan Yang, saya tidak mempercayainya. Tapi setelah apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini,
saya rasa tidak ada yang salah dengan mereka berdua. Untuk beberapa pertimbangan, saya bermaksud untuk mengungkapkan sedikit latar belakang Yun Gongxi kepada mereka. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk memenangkan lebih banyak dana untuk Yun Gongxi di Akademi Bela Diri Yuan, apalagi, transfer Yun Ying dari puncak segel kekaisaran ke puncak pedang kekaisaran kita juga tidak akan terlalu terhalang. Jika Yun Gongxi berpikir itu tidak pantas, maka saya akan menemukan cara lain. Petik 2 titik titik. Yun Hao, tidak apa-apa untuk mengungkapkan sedikit. Petik 2 titik titik. Dia tahu bahwa identitas Qin Lan tidak terhalang di Akademi Bela Diri King Feng, jadi terkadang dia perlu memiliki beberapa chip untuk berbicara dengannya. Qin Lan merasa lega ketika mendengar Yun Hao setuju. Dengan cara ini, terutama perubahan sistem puncak Yun Ying, akan mengurangi banyak perlawanan. Tuan Qin Feng, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda, kata Yun Hao. Qin Lan, katakan, jika saya tahu, saya akan tahu segalanya. Petik 2 titik titik. Saya ingin tahu sesuatu tentang Din Bai. Beberapa hari yang lalu, dia merasakan nafas yang tersisa dari ledakan paksa gumpalan kekuatan di tubuh Bai Changfeng. Gumpalan napas itu terlalu mirip dengan nafas kekuatan di Fei, teman hidup dan mati di kehidupan sebelumnya. Tapi Bai Changfeng selalu menyembunyikan kekuatan itu, jadi jika Yun Hao ingin mencari tahu sesuatu, dia hanya bisa memulai dari aspek lain terlebih dahulu. Qin Lan tampak tercengang, dan kemudian berkata, masalah Din Bai, saya juga mendengar ayah saya mengatakannya. Tampaknya Din Bai bukan dari dinasti King Feng, dia datang ke dinasti King Feng dengan cedera serius ketika dia berusia 20-an, dan diselamatkan oleh orang-orang dari Akademi Bela Diri, dan telah tinggal di Akademi Bela Diri sejak saat itu. Ada sesuatu yang aneh. Ketika Din Bai datang ke Akademi Bela Diri King Feng, dia sudah memiliki kekuatan alam pil emas 5 kali lipat. Saat itu, dia masih sangat muda, berusia awal 20-an, yang berarti bakatnya luar biasa. Tapi, bertahun-tahun telah berlalu, Din Bai, ini masih ranah yang sama. Selain itu, latihan dan seni bela diri yang digunakan oleh Din Bai semuanya dipelajari setelah datang ke Akademi Bela Diri King Feng, dan tidak ada yang pernah melihatnya menggunakan latihan dan seni bela diri di masa lalunya. Adapun sisanya, saya tidak tahu, dan apa yang saya katakan kepada Anda hanya diketahui oleh beberapa orang di generasi ayah saya. Petik 2 titik titik. Dalam benak Yun Hao, pikirannya berubah dengan cepat, jadi sepertinya rahasia tubuh Bai Changfeng tidak kecil. Qin Lan, ngomong-ngomong, saya mendengar Liu Yan mengatakan bahwa Anda pergi untuk berpartisipasi dalam uji coba murid inti, sebenarnya, untuk memasuki fragmen luar angkasa yang memiliki kekuatan guntur. Petik 2 titik titik. Yun Hao mengangguk. Qin Lan, potongan fragmen luar angkasa itu hanya dapat dimasuki oleh murid inti, dan setiap kali Anda masuk, Anda harus membayar 3.000 poin. Tapi itu tidak selalu dapat diakses, dan puing-puing luar angkasa sangat tidak stabil, hanya dibuka setahun sekali, dan hanya 10 orang yang bisa masuk sekaligus. Hitung waktunya, saat berikutnya dibuka, akan memakan waktu sekitar sebulan lagi. Aku akan pergi ke dekan dan mereka nanti, dan aku akan memberimu tempat. Petik 2 titik titik. Yun Hao, lalu ada tenaga kerja. Petik 2 titik titik. Senyum muncul di wajah Qin Lan, dan dia berkata, Tuan Muda Yun, saya katakan terus terang, saya ingin menarik Anda ke puncak pedang kekaisaran sebelumnya, dan saya ingin mengubah status quo puncak pedang kekaisaran melalui Anda. Ini adalah keegoisan saya. Sekarang, karena teknik pedang 36 vena yang lebih dalam, kekuatanku telah meningkat. Liu Yan juga mendapat kesempatan besar untuk menjadi murid inti karena Anda. Dengan tambahan Yun Ying dan Dongfang Xiu, serta Chu Xinyu yang memilih puncak pedang kekaisaran bersamamu, aku yakin tidak akan lama lagi puncak pedang kekaisaran akan pecah di bawah pengaruhmu. Pesat, saya di sini untuk berterima kasih, Tuan Muda Yun. Petik 2. Dengan itu, Qin Lan membungkuk ke arah Yun Hao dan mengungkapkan rasa terima kasihnya.
Keluar dari aula utama, Yun Hao langsung pergi ke kediaman Yun Ying. Liu Yan membawa beberapa murid perempuan untuk membantu dengan titik-titik. Melihat kedatangan Yun Hao, Liu Yan sangat tertarik dan membawa orang pergi terlebih dahulu. Yun Ying berdiri di halaman, menatap Yun Hao dalam keadaan kesurupan. Saya pikir pada awalnya, pertama kali saya melihat Yun Hao, sepertinya kemarin. Menurutnya, anak yang sedikit impulsif dan sembrono itu, nyatanya memiliki ketenangan, kekuatan, dan potensi tak terbatas yang tidak bisa dibayangkan orang biasa. Setelah hening beberapa saat, Yun Ying akhirnya membuka mulutnya untuk memecah keheningan. Terima kasih telah membantuku, Yun Hao, kamu dan aku memiliki darah yang sama di tubuh kita, dan kita saling mendukung, ini sebagaimana mestinya. Jika ada yang salah denganmu di sini di puncak Yujian, ingatlah untuk memberitahuku. Petik 2. Yun Ying mengangguk dan berkata, ngomong-ngomong, dalam beberapa hari, ini akan menjadi hari ulang tahun wanita tua itu, aku akan kembali, aku tahu kamu tidak memiliki rasa memiliki keluarga tuannya, jadi kamu tidak perlu kembali. Paman ketiga, aku akan memberitahunya tentangmu di Akademi Bela Diri, dan ketika dia mengetahuinya, dia pasti akan bangga padamu. Petik 2. Yun Hao, aku akan pergi denganmu. Petik 2. Ayahnya, Yun Tiangkuo, meninggalkan kabupaten lebih dari sebulan yang lalu untuk menyiapkan hadiah untuk wanita tua itu. Menghitung waktu, ayahnya pasti akan bergegas kembali ke kota kabupaten pada hari-hari ini. Yun Hao tahu betul bahwa pencuri tua Murong Guang telah gagal menyerangnya satu demi satu, dan begitu ayahnya kembali ke kota kabupaten, dia pasti akan menjadi sasaran, jadi dia harus pergi ke sana secara langsung untuk yakin. Bab 167, Balas Dendam di Lembah Api. Puncak utama kuil seni bela diri King Feng di Kabupaten Beihan. Hu Mingguang, Master Puncak-Puncak Segel Kekaisaran, datang untuk membuat keluhan serius tentang masalah Yun Hao dengan puncak segel kekaisaran, dan Qinlan maju untuk mengambil murid inti mereka Yun Ying. Qinlan berdebat dengan alasan. Kedua belah pihak bertengkar. Din Bai Changfeng merasa sakit kepala, dan kemudian menatap kepala guru Si Yang Gang di samping. Yang Gang terbatuk ringan dan berkata, saya akan membahas masalah ini dengan dekan dan memberi Anda jawaban. Sekarang Anda bisa kembali dan menunggu beritanya. Petik 2. Fang Chun tidak yakin, dan berkata, Din, Tuan Yang, masalah ini harus diselesaikan hari ini, jika tidak, bagaimana kita bisa memiliki wajah puncak Yuyin? Petik 2. Bai Changfeng melirik Fang Chun dan berkata, Fang Jiaoxi, jika lelaki tua itu tidak salah, kamu seharusnya berangkat kemarin dan pergi ke kota kabupaten untuk membantu rumah penjaga kabupaten dan menyelidiki sisa-sisa sekte iblis api darah. Petik 2. Fang Chun, Din, saya sudah tertunda untuk sementara waktu. Bai Changfeng, tetua sisa dari sekte iblis api darah melarikan diri, dan dalam 2 hari terakhir, ada sejumlah besar kasus pria dan wanita muda yang hilang. Selain menumbuhkan bakat untuk dinasti, Akademi Seni Bela Diri King Feng didirikan oleh dinasti Kekaisaran, dan cabang-cabangnya juga bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di dalam dinasti Kekaisaran. Fang Jiaoxi, tahukah Anda bahwa jika Anda menunda hari ini, yaitu, biarkan kalajengking dingin itu memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan kejahatan, dan berapa banyak nyawa tak bersalah yang akan mati secara tragis di dalam iblis. Di tangan pencuri. Petik 2. Fang Chun, Din, saya. Tanpa menunggu Fang Chun selesai berbicara, Hu Mingguang, Master Puncak-Puncak Segel Kekaisaran, segera meraih Fang Chun dan berkata, apa yang dikatakan dekan sangat benar. Fang Jiaoxi akan segera berangkat ke Kabupaten Beihan, adapun Yun Hao dan Yun Ying, maka saya akan menunggu dekan dan kepala guru memberikan jawaban. Petik 2. Saat dia berbicara, dia melirik Fang Chun, dan kemudian dia memimpin untuk meninggalkan aula utama. Fang Chun menggertakkan giginya, tetapi dia tidak berdaya, jadi dia hanya bisa melirik Qinlan dengan ganas,
dan kemudian pergi bersama Hu Mingguang. Setelah keduanya pergi, Bai Changfeng menggosok pelipisnya, menatap Qin Lan, dan berkata, "Tuan Qin Feng, masalah ini, katamu, bagaimana menyelesaikannya?" Petik 2. Qin Lan, apakah dekan tahu bahwa di kota Liuyun, ada makam kuno hidup dan mati? Petik 2. Bai Changfeng mengangguk, merasa sedikit tidak bisa dijelaskan, bagaimana dia bisa sampai ke makam kuno hidup dan mati di kota Liuyun. Qin Lan melanjutkan, pertama kali saya melihat Yun Hao, itu di makam kuno hidup dan mati, dan pada saat itu, pencuri tua Murong Guang juga ada di makam kuno hidup dan mati. Yun Hao menyelamatkanku 2 kali. Yun Hao dapat mengendalikan arai besar makam kuno hidup dan mati, dan dengan kekuatan arai besar, dia melukai Murong Guang dengan parah. Orang yang meninggalkan makam kuno hidup dan mati berasal dari kekuatan yang disebut Sekte Pedang di luar dinasti Qing Feng. Yun Hao adalah keturunan dari Sekte Pedang. 36 pembuluh darah puncak pedang kekaisaran kita sebenarnya adalah warisan dari Sekte Pedang mereka. Petik 2. Yang Gang tampak terkejut. Bai Changfeng mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, "Sekte Pedang? Di sisi kerajaan kuno Xia besar, sepertinya tidak ada kekuatan No. 1 seperti itu." Yang Gang dan Qin Lan saling memandang pada saat yang sama. Changfeng putih. Yang Gang, Din, apakah Anda pernah ke kerajaan kuno Xia besar? Petik 2. Baru pada saat itulah Bai Changfeng menyadari bahwa dia telah merindukan mulutnya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya telah membaca beberapa file tentang kerajaan kuno Xia besar, jadi saya memiliki sedikit pemahaman." Petik 2. Qin Lan, mungkin karena catatan dalam berkas tidak lengkap, atau mungkin Sekte Pedang bahkan mungkin raksasa yang telah melampaui kerajaan kuno Xia besar. Petik 2. Bai Changfeng mendengus. Qin Lan melanjutkan, Yun Hao adalah keturunan dari Sekte Pedang, dan dia telah tinggal di Akademi Bela Diri Qing Feng kami untuk sementara waktu, dan potensi yang dia tunjukkan dalam persidangan juga membuktikan bahwa dia memiliki kemungkinan tak terbatas. Petik 2. Bai Changfeng tersenyum tak berdaya dan berkata, "Jadi, kamu mengambil ini untuk memberitahuku dan memintaku untuk membantu Yun Hao menyelesaikan masalah sepupunya Yun Ying?" Petik 2. Mengatakan itu, Bai Changfeng berkata lagi, "Sebenarnya, Anda tidak perlu mengatakan ini, saya juga akan membantunya menangani masalah ini. Jika tidak, saya tidak akan mengirim Tuan Hu Feng dan Fang Chun pergi. Betapa hebatnya potensi Yun Hao, saya dan Yang Jiaoxi, mungkin tahu lebih baik dari Anda." Petik 2. Mereka berdua telah melihat Qinglong Yuanling Yun Hao. Qin Lan, karena masalah ini dapat diselesaikan, saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Din, ada satu masalah lagi, saya harap Anda akan memberi saya jawaban, Wakil Dekan Zhang, bagaimana cara menghadapinya? Petik 2. Yang Gang membantu menjelaskan, Penatua Zhou Yu telah dihukum. Hampir pasti bahwa Penatua Zhou Yu diinstruksikan oleh Wakil Presiden Zhang. Tetapi Penatua Zhou Yu menyalahkan dirinya sendiri, dan dia tidak ingin mengatakan sepatah kata pun, jadi kami mengandalkan Wakil Presiden Zhang untuk memindahkan Anda ke Kyoto, yang sama sekali tidak mungkin untuk diterapkan. Tuduhan Wakil Presiden Zhang. Jadi, saya mendiskusikannya dengan dekan, dan saya meninggalkannya sendirian untuk saat ini. Cukup beri antrean panjang dan tangkap ikan besar. Jangan khawatir, kami akan mengawasi setiap gerakan Wakil Presiden Zhang, dan selama mereka memiliki rencana, kami akan dapat segera merespons. Petik 2. Depan. Dongfang Xiu dengan senang hati pindah ke puncak pedang kekaisaran. Hanya untuk mengetahui bahwa Yun Hao dan Yun Ying meninggalkan puncak Yujian pagi-pagi sekali. Kabupaten Beihan, pusat kota. Yun Hao dan Yun Ying berpisah setelah tiba di kursi kabupaten. Yun Ying kembali ke keluarga. Terakhir kali, meskipun tindakan wanita tua dari keluarga Yun menghancurkan hati Yun Ying, dia sebenarnya tidak bisa melepaskan keluarga. Dan Yun Hao datang langsung ke gedung Baodan.
Linger, murid kepala alkemis Mu Baifeng, mendapat kabar itu dan berlari ke aula tempat Yun Hao menunggu sesegera mungkin. Setelah melihat Yun Hao, kebahagiaannya tidak bisa disembunyikan sama sekali, dan dia berkata, "Tuan Muda Yun, saya bisa dianggap melihat Anda lagi. Ngomong-ngomong, saya mendengar sesuatu tentang Anda di Akademi Bela Diri King Feng, tetapi saya tidak menyangka bahwa Yun Gongxi, selain kuat dalam alkimia, Anda bahkan memiliki bakat seni bela diri yang luar biasa. Baru sebulan sejak saya bergabung dengan Akademi Bela Diri King Feng, dan saya sudah menjadi murid inti. Ceritakan tentang itu, hal-hal yang Anda alami di Akademi Seni Bela Diri King Feng pasti sangat mengasyikkan dan mengasyikkan, bukan?" Petik 2. Linger, jangan main-main. Pada saat ini, kepala alkemis Mu Baifeng juga masuk ke aula, dan dia menatap Yun Hao, dengan mata lembab yang penuh gaya. Riak warna. Baru-baru ini, nama Yun Hao telah menyebar ke seluruh kabupaten. "Yun Gongxi, Tuan Lulou telah keluar, kamu baru saja keluar dari Akademi Bela Diri, kamu mungkin tidak tahu banyak tentang situasi saat ini, izinkan aku memberitahumu dulu," kata Mu Baifeng. Yun Hao mengangguk. "Mu Baifeng, beberapa hari yang lalu, Gongxi Yun pergi bersama Wu Qichen, putra penjaga daerah, untuk berurusan dengan sisa-sisa sekte iblis darah dan api. Meskipun dia membunuh sejumlah besar pencuri iblis, tetapi masalah sisa-sisa sekte iblis darah dan api belum terselesaikan. Apalagi dalam beberapa hari terakhir semakin intensif, hanya dengan mengetahui, sudah ada lebih dari 500 pria dan wanita muda yang hilang, dan diperkirakan ada lebih banyak lagi yang tidak tahu. Yun Gongxi sekarang telah meninggalkan Akademi Bela Diri dan muncul di kota kabupaten. Jika berita itu diketahui oleh sisa-sisa sekte iblis api darah, mereka pasti akan membalas terlepas dari segalanya. Oleh karena itu, Yun Gongxi harus sangat berhati-hati. Selain itu, selain waspada terhadap balas dendam sisa-sisa sekte iblis api darah, Yun Gongxi juga harus waspada terhadap orang-orang di lembah api. Petik 2. Yun Hao sedikit mengernyit, dan berkata, "Orang-orang dari lembah api juga ada di sini." Petik 2. Lembah api adalah kekuatan alkimia yang telah meningkat pesat di wilayah dinasti King Feng dalam beberapa tahun terakhir, dan ketika dia berada di kota Liuyun, seorang pria bernama Hu Biao di lembah api pergi ke Yun Hao karena masalah sup tubuh, dan memberi Yun Hao dua pilihan, baik berlindung di lembah api atau mati. Pada akhirnya, Hu Biao meninggal. Dan ayah Hu Biao adalah seorang tetua yang kuat di lembah api, bernama Hu Sandao. Mu Baifeng mengangguk dan berkata, "Menurut berita yang kami terima, Hu Sandao secara pribadi datang ke kursi kabupaten." Petik 2. Bab 168, Teknik Guracun, Penyembuhan. Sebagai kekuatan dan dao yang telah meningkat pesat di wilayah dinasti King Feng dalam beberapa tahun terakhir, alasan perkembangan pesat mereka adalah karena mereka telah menguasai metode membuat api yang diperoleh jauh melampaui gedung bau dan, yang sangat menarik bagi banyak master dan poin lainnya adalah bahwa metode lembah api berbahaya dan mengintimidasi. Setelah Mu Baifeng memberitahu berita bahwa Hu Sandao, tetua kekuatan sebenarnya dari lembah api, telah tiba di Kabupaten Beihan, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Alam kultivasi Hu Sandao ini sendiri tidak kuat, tetapi itu hanya puncak alam Yuangang. Tapi, tingkat menakutkan Hu Sandao sama sekali tidak ada bandingannya dengan banyak pembangkit tenaga listrik Jin dan Re alam. Pada tahun-tahun awal orang ini, ia memperoleh warisan seni racun Gu, yang tidak mungkin dicegah dan sangat menakutkan. Saat ini, diketahui bahwa pembangkit tenaga listrik alam Jin dan yang mati di tangan Hu Sandao tidak kurang dari jumlah telapak tangan. Alasan mengapa Tuan Lulou tidak ada di gedung Bao dan akhir-akhir ini adalah karena dia secara pribadi mengajak orang untuk memeriksa keberadaan Hu Sandao." Petik 2. Saat itulah itu terjadi. Tiba-tiba, seseorang bergegas ke aula dengan tergesa-gesa. "Tuan Mudan, itu tidak baik, Gu beracun di tubuh Tuan Zhang dan telah menyala lagi." Wajah Mu Baifeng tiba-tiba berubah drastis.
dan dia berkata, "Tuan Muda Yun, Anda tinggal di gedung Baodan dulu, jangan keluar dan berjalan-jalan sesuka hati." Petik 2. Dengan perintah, Mu Baifeng segera pergi dengan tergesa-gesa. Yun Hao memandang Linger di aula dan berkata, "Seseorang di gedung Baodan telah diracuni oleh Gu." Petik 2. Linger mengangguk, menyebutkan Gu beracun, jejak kengerian muncul di wajahnya, dan berkata, "Tuan dan yang telah dipukul oleh Gu beracun bernama Zhang Qi." Beberapa waktu lalu, dia pergi keluar dengan Tuan Tanah untuk menyelidiki keberadaan Husan Dao, dan tangan kanannya secara tidak sengaja menyentuh apa yang sengaja ditinggalkan Husan Dao. Bahkan jika Tuan Tanah membuat keputusan cepat pada saat pertama dan memotong lengannya, dia masih tidak bisa mencegah Gu beracun menyebar ke seluruh tubuh Zhang Danxi. Dalam beberapa hari terakhir, tubuh Zhang Danxi telah mengalami bisul parah, dan kondisi mentalnya telah menjadi gila, dan dia juga merobek bangkai yang bernanah dari tubuhnya. Sambil tertawa, sambil mengunyah, Yun Hao mendengarkan, dan pikirannya berubah dengan cepat di benaknya. Ada 5 area utama di alam cakrawala. Hutan belantara timur, Xinjiang Selatan, wilayah barat, Gurun Utara, Shenzhou Tengah. Seni racun Gu berasal dari suku-suku Xinjiang Selatan. Orang-orang dari suku Xinjiang Selatan percaya pada apa yang disebut dewa penyihir, dan di sana, seni racun Gu juga disebut seni sihir. Dalam kehidupan Yun Hao sebelumnya, dia tinggal di Xinjiang Selatan untuk jangka waktu tertentu, dan penyihir agung yang meninggal di tangannya tidak diketahui. Oleh karena itu, dia juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang sihir. Mereka yang mengolah seni sihir akan mengolah Gu kelahiran, dan kemudian semua teknik Gu akan berpusat pada Gu kelahiran. Jika Anda ingin berurusan dengan tipe orang ini, cara terbaik adalah mendapatkan wawasan tentang Gu kelahiran mereka. Yun Hao, Nona Linger, bawa aku untuk menemui Zhang Danxi yang telah diracuni. Petik 2. Dia bisa yakin bahwa Husan Dao akan mendatanginya. Oleh karena itu, dimungkinkan juga untuk menentukan jenis teknik Gu beracun Husan Dao yang dimiliki melalui Zhang Danxi, yang telah diracuni oleh Gu. Selama dia memiliki beberapa informasi, situasinya tidak akan begitu pasif. Petik 2. Linger berseru, lalu berkata, "Tuan Muda Yun, jangan pergi dan melihatnya. Gambar itu terlalu menakutkan, dan Zhang Danxi, yang telah diracuni oleh racun Gu, memiliki keinginan kuat untuk menyerang semua orang yang mendekatinya. Yun Hao, mungkin aku menyelamatkannya. Jika hukum hidup sedikit kemudian, maka itu akan lemah." Petik 2. Linger berkedip, "Tuan Muda Yun, apakah Anda masih akan mendetoksifikasi Gu?" Petik 2. Yun Hao, pimpin jalan. Petik 2. Linger, oke. Petik 2. Sesaat kemudian, di bawah bimbingan Linger, Yun Hao datang ke halaman kecil terpencil yang dijaga ketat. Saya hanya bisa mendengar raungan tajam di halaman. Suara itu bercampur dengan rasa sakit dan kegembiraan. Ini aneh. Wajah Linger menjadi sedikit pucat, tetapi dia masih menggigit bibirnya, menatap para penjaga yang menjaga halaman, dan berkata, "Ini Yun Gongxi, guruku meminta kita untuk datang." Petik 2. Para penjaga segera menyingkir. Keduanya memasuki halaman dengan lancar. Saat ini, di halaman, kedua prajurit menutupi seluruh tubuh mereka dengan vitalitas, masing-masing memegang garpu baja dan mencabangkannya pada Zhang Danxi yang terbaring di tanah untuk mencegahnya bergerak. Zhang Danxi di tanah, kulitnya borok dan menumpahkan nanah, dan banyak serangga yang terlihat dengan mata telanjang menggeliat di bangkainya yang bernanah. Mungkin mendengar gerakan seseorang masuk, Zhang Danxi tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan rambutnya yang berantakan terbuang, memperlihatkan sepasang mata yang benar-benar menjadi hitam. "Yun Gongxi, Linger, kenapa kamu ada di sini?" Mu Baifeng segera memblokir di depan Yun Hao dan Linger, dan berkata, "Kalian cepat, Gu beracun ini terinfeksi dengan cara yang sangat istimewa.
dan jika kamu tidak hati-hati, kamu mungkin akan terpukul. Petik 2. Yun Hao, Tuan Mudan, biarkan mereka keluar, saya akan mencoba. Petik 2. Mu Baifeng tertegun sejenak, dan kemudian berkata, Tuan Muda Yun. Ini, seni racun Gu terlalu aneh untuk dicegah, jadi jangan ambil risiko. Petik 2. Ini bukan masalah besar, Yun Hao berkata dengan tenang. Ekspresi Mu Baifeng tertegun lagi, dan dia berbulu. Sekarang Yun Hao sepertinya sangat percaya diri. Jadi, Mu Baifeng menggigit bibir merahnya yang montok dan berkata, kalian mundur dulu. Petik 2. Kedua prajurit yang bertanggung jawab untuk mengendalikan Zhang Danxi, seolah-olah mereka telah menerima amnesti, segera melarikan diri, tinggal di sini. Tekanan psikologis mereka benar-benar menakutkan. Kedua prajurit itu meninggalkan halaman, dan Zhang Danxi, yang ditekan di tanah, berdiri dengan lontaran langsung dari tubuhnya. Mendesis. Saya melihat bahwa dengan tangan kirinya yang tersisa, dia merobek sepotong bangkai di bahu kanannya, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan mengunyahnya perlahan, seolah-olah dia sangat mabuk. Linger meludahkan dengan wow. Wajah Mu Baifeng tidak tampan, dan dia berkata, Yun Gongxi, lupakan saja, Zhang Danxi terlalu menyakitkan seperti ini. Aku sudah berencana untuk memberinya kelegaan. Mengaum, pada saat ini, Zhang Danxi meraung rendah dan bergegas menuju Yun Hao dan mereka. Hati-hati, Mu Baifeng berseru kaget, dan hendak menarik Yun Hao dan Linger kembali bersama. Tapi tangannya hanya meraih bahu Linger, dan tangan lainnya jatuh langsung ke udara. Pada saat ini, Yun Hao melangkah keluar dalam satu langkah, menjentikkan jarinya, dan gumpalan api terbang keluar. Api ada di udara, dan dalam sekejap, mereka berubah menjadi garis api kecil yang tak terhitung jumlahnya, menembak ke arah Zhang Danxi, yang bergegas. Ledakan, tubuh Zhang Danxi hancur ke tanah, seperti serangga, menggeliat dan berjuang dengan panik. Di permukaan tubuhnya, garis-garis api kecil yang tak terhitung jumlahnya bolak-balik, tetapi dimanapun garis api lewat, cacing Gu yang menggeliat itu akan dibakar sampai mati secara langsung. Mu Baifeng dan Linger melihat pemandangan ini dengan mata terbelalak. Linger, Guru, Yun Gongxi, pengendalian kebakaran luar biasa. Petik 2. Mampu mengendalikan sejumlah besar garis api dan berkeliaran di tubuh Zhang Danxi, pencapaian teknik pengendalian api ini telah benar-benar melampaui kognisi Linger. Dia merasa bahwa guru dan tuan tanah jauh lebih rendah dari Yun Hao dalam mengendalikan api. Mu Baifeng mengangguk setuju, dan berkata, teknik pengendalian tembakannya sudah mencapai puncaknya, saya khawatir bahkan di seluruh dinasti King Feng, hanya ada sedikit yang dapat dibandingkan. Petik 2. Lebih dari selusin napas berlalu. Zhang Danxi di tanah, cacing Gu yang menggeliat di tubuhnya telah benar-benar menghilang, dan dia tidak lagi meraung dan meronta, dan setelah beberapa rengekan, dia benar-benar pingsan. Tuan Muda Yun, apakah Gu beracun Zhang Danxi telah diangkat? Mu Baifeng melangkah maju dan bertanya dengan hati-hati. Yun Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah Gu pemakan hati. Cacing Gu yang kamu lihat hanyalah penampilannya. Jika kamu ingin benar-benar menghilangkan Gu beracun, kamu harus membunuh ibu Gu yang tersembunyi di dalam hatinya. Pada saat yang sama dengan membunuh ibu Gu secara paksa oleh kekuatan eksternal, hati Zhang Danxi juga akan hancur total, sehingga metode pembasmian Gu barusan tidak lagi diterapkan. Petik 2. Ekspresi Mu Baifeng rumit, dia menghela nafas, dan berkata, sejak Tuan Zhang diracuni oleh Gu, dia telah sangat menderita. Jika dia tidak bisa mengangkat ibu Gu, maka mari kita beri dia waktu yang baik. Petik 2. Siapa bilang Gu wanita tidak bisa dipecahkan? Kata Yun Hao. Mu Baifeng, Linger, Yun Gongxi, apakah kamu masih punya cara? Petik 2. Yun Hao tidak berbicara omong kosong, dan berkata dengan lugas, cinnabar darah merah, rumput roh sumber jantung, buah esensi, siap dalam setengah jam. Petik 2.
Dia harus memaksa Ibu Gu keluar di tubuh Zhang Danxi, dan kemudian melalui Ibu Gu, dia menyimpulkan Gu kelahiran Hu Sandao. Bab 169, Ayah kembali ke kota. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, Linger menyiapkan 3 hal yang dibutuhkan Yun Hao, cinnabar darah merah, rumput roh sumber hati, dan buah esensi. Bagaimanapun, itu bukan hal yang langka, dan ada banyak dari mereka di gudang gedung Baodan. Yun Gongxi, apakah itu benar-benar mungkin? Wajah Mu Baifeng gugup dan khawatir. Yun Hao, kalian menungguku di luar halaman. Jika ada terlalu banyak napas di dekatnya, itu akan membuat ibu pemakan hati Gu takut dan tidak berani keluar. Petik 2. Mu Baifeng, Yun Gongxi, maka kamu harus berhati-hati. Petik 2. Ketika Mu Baifeng dan Linger mundur dari halaman, Yun Hao mengangkat tangannya dan melambai, rumput roh sumber hati, serta buah esensi, terbang di atas Zhang Danxi, dan di bawah api Yun Hao. Kedua ramuan itu dengan cepat diekstraksi dari 2 tetes cairan spiritual. Cairan spiritual yang diekstraksi dari rumput roh sumber hati menetes ke mulut Zhang Danxi. Tiba-tiba, dada Zhang Danxi berdebar kencang. Yun Hao mengendalikan cairan spiritual yang diekstraksi dari buah esensi dan menetes ke mulut Zhang Danxi lagi. Suara detak jantung Zhang Danxi di dadanya menjadi semakin jernih, seperti drum, dan Ibu Gu yang melahap hati di dalamnya sepertinya akan menembus hati Zhang Danxi dan bergegas keluar. Akhirnya, Yun Hao mengangkat tangannya lagi. Cinnabar darah merah menyebar di sekitar tubuh Zhang Danxi, dan bubuk merah melayang. Jantung di dada Zhang Danxi berfluktuasi, dan segera kembali normal, dan setelah beberapa saat, cacing Gu seukuran ibu jari dan berwarna merah darah keluar dari mulut Zhang Danxi. Itu saja, Ibu Gu pemakan hati. Mata Yun Hao cepat, dan dengan jentikan jarinya, vitalitas meledak ke sisi ibu pemakan hati Gu, dan kemudian dengan gulungan vitalitas, dia membungkus ibu pemakan hati Gu dan terbang kembali di depannya. Di mata Yun Hao, cahaya esensi menyala, dia menatap Ibu Gu pemakan hati, dan kekuatan spiritualnya menyapu. Saya mengerti. Setengah jam kemudian, Yun Hao berbisik pada dirinya sendiri, dan kemudian, Ibu Gu pemakan hati yang terbungkus vitalitasnya langsung terbakar menjadi abu oleh api. Di luar halaman, Mu Baifeng dan Linger, master dan murid, berjalan mondar-mandir, seperti semut di atas hotpot. Guru, ayo masuk dan lihat, kalau terjadi sesuatu. Kami juga bisa membantu, kata Linger. Mu Baifeng, tunggu. Yun Gongxi seharusnya sangat yakin, tetapi saya khawatir jika kita masuk sekarang, itu akan merusak bisnisnya. Petik 2. Saat itulah itu terjadi. Pintu halaman terbuka, dan Yun Hao berjalan keluar. Yun Gongxi, Linger segera melangkah maju. Mu Baifeng juga berinisiatif untuk berjalan di depan Yun Hao dan berkata, apakah sudah ditangani? Petik 2. Yun Hao mengangguk. Nyawa Tuan Zhang Danxi telah diselamatkan, dan dia dapat pulih dalam beberapa bulan kultivasi. Petik 2. Tuan dan murid segera menghela nafas lega. Yun Hao, Tuan Mudan, saya punya daftar di sini. Anda dapat membantu saya mengumpulkannya, saya ingin memperbaiki pilnya. Petik 2. Saat dia berbicara, dia menyerahkan resep yang telah disiapkan kepada Mu Baifeng. Mu Baifeng mengambil resep dan melihatnya, dia tahu semua bahan obat ini, tetapi ketika bahan obat ini digabungkan, dia akan. Saya tidak mengerti, khasiat obat dari banyak bahan obat jelas tidak dapat digunakan bersama. Tapi Mu Baifeng tidak banyak bertanya, langsung mengangguk, dan berkata, 2 dari ramuan ini relatif langka, saya butuh waktu, dan saya akan menyatukan semuanya paling lambat besok. Petik 2. Kalau begitu sulit bagi Tuan Mudan. Di malam hari yang sama, Mu Baifeng mengumpulkan semua bahan obat dan mengirimkannya ke Yun Hao, dan Yun Hao segera memasuki ruang alkimia gedung Baodan.
Pil yang akan dia sempurnakan kali ini disiapkan secara khusus sesuai dengan karakteristik Gu kelahiran Hu Sandao yang disimpulkan dari ibu Gu pemakan hati. Yun Hao, yang memasuki ruang alkimia, segera memulai pemurnian ramuan. Terdesak untuk waktu, wanita tua dari keluarga Yun akan merayakan ulang tahunnya, dan ayahnya pasti akan kembali dalam 2 hari ke depan, jadi dia harus mempertimbangkan keselamatan ayahnya. Lagi pula, keberadaan Hu Sandao belum ditentukan, dan tidak ada yang tahu di mana dia bersembunyi, tetapi Yun Hao yakin bahwa jika Hu Sandao masih di kota kabupaten, dia pasti akan mengambil tindakan terhadap dirinya sendiri, dan dia pasti akan mengambil tindakan terhadap ayahnya. Waktu berlalu, dan itu keesokan paginya. Yun Hao berjalan keluar dari ruang alkimia. Dalam satu malam, ramuan telah dibuat. Linger telah berjaga di luar ruang alkimia, dan ketika dia melihat Yun Hao keluar, dia segera berkata, "Tuan Muda Yun, apakah Anda berhasil dalam alkimia?" Petik 2. Yun Hao mengangguk. Linger, Yun Gongxi, Tuan Tanah sudah kembali. Tuan Tanah menjelaskan, mengatakan bahwa jika Anda keluar, izinkan saya segera memberitahu dia. Petik 2. Yun Hao, tidak perlu, sekarang pergi dan cari Lu. Tuan Tanah. Petik 2. Sesaat kemudian, Yun Hao bertemu Lu Yi, pemilik gedung Baodan di Kabupaten Beihan. Linger mundur dengan sangat menarik. Lu Yi tahu karakter Yun Hao, jadi dia tidak memukul-mukul semak-semak, dan berkata langsung ke intinya, "Tuan Muda Yun, alasan mengapa lembah api mengincar Anda terkait erat dengan gedung Baodan kami. Oleh karena itu, jika lembah api ingin berurusan dengan Yun Gongxi, Bao dan Lou harus melakukan yang terbaik untuk melindungi Yun Gongxi. Saya telah meminta bantuan dari markas besar Paviliun Baodan Kyoto, dan dalam beberapa hari, beberapa pembangkit tenaga listrik Jin dan Realem akan datang. Selain itu, kemarin saya menemukan Hu Sandao dan bertarung dengannya. Tetapi sayangnya, orang ini licik dan melarikan diri olehnya. Tidak mungkin dia akan terus bersembunyi di kota kabupaten. Tetapi demi keamanan, Yun Gongxi akan berusaha untuk tidak berjalan-jalan di kota kabupaten sebanyak mungkin, jadi dia akan tinggal di Menara Baodan untuk saat ini. Petik 2. Yun Hao mengangguk, ketulusan Lu Yi, dia sudah merasakannya, dia mengangkat tangannya dan melambai, sebotol pil terbang keluar dan melayang di depan Lu Yi. Lu Yi, Yun Gongxi, apa ini? Petik 2. Yun Hao, giling pil menjadi bubuk dan taburkan ke tubuhmu, Gu kelahiran Hu Sandao tidak akan lagi menimbulkan ancaman apapun. Petik 2. Di hati Lu Yi, badai tiba-tiba terjadi. Begitu dia kembali, dia mendengar tentang penghapusan Gu beracun oleh Yun Hao untuk Zhang Danxi. Dia telah bertarung dengan Hu Sandao, dan dia tahu betul betapa kuatnya Gu kelahiran Hu Sandao. Yun Hao dapat menghilangkan Gu beracun untuk Zhang Danxi, tetapi itu tidak berarti bahwa Yun Hao dapat berurusan dengan Gu kelahiran Hu Sandao. Bisakah, sekarang, Yun Hao benar-benar mengeluarkannya, ramuan, dan mengatakan bahwa ramuan ini dapat membuat Gu kelahiran Hu Sandao tidak berguna. Dan ramuan ini, Lu Yi 100% yakin bahwa Yun Hao lah yang menyempurnakannya tadi malam. Untuk sesaat, dia merasa bahwa ini konyol. Gu kelahiran Hu Sandao, di seluruh dinasti King Feng, semua orang membicarakannya, tetapi ketika menyangkut Yun Hao, hanya butuh 1 malam untuk memiliki metode pengekangan yang sempurna. Lu Yi kembali sadar, mulai dari alasan, dia merasa bahwa mungkin ada faktor arogan Yun Hao Yelang, yang belum diverifikasi, dan tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Mulai dari emosi, tentu saja dia berharap ini benar, dan dengan cara ini, ancaman Hu Sandao di lembah api akan anjlok. Lu Yi tidak terlalu memikirkannya lagi, dan menyingkirkan pilnya. Apakah itu benar-benar baik-baik saja atau tidak, saya tidak tahu sekarang, tetapi jika pil itu bubuk dan ditaburkan ke tubuh, itu tidak akan mempengaruhi apapun, mungkin. Apakah itu benar-benar mungkin? Lu Yi, Tuan Muda Yun, bahkan jika Anda tidak datang,
Saya harus mencari seseorang untuk pergi ke Akademi Bela Diri King Feng untuk meminta pendapat Anda, Zhang Ye, yang dikirim oleh Bao dan Lo untuk melindungi ayah Anda, telah mengirim kembali pesan, dan mereka mungkin akan dapat kembali ke kabupaten besok. Sekarang, ada sisa-sisa sekte iblis api darah di kota kabupaten, dan ancaman lembah api belum diberantas. Jika dia kembali, itu akan sangat tidak aman. Jadi saya berencana untuk membiarkan Zhang Ye membawa ayah Anda terlebih dahulu dan tinggal di gedung Baodan. Saya tidak tahu apa yang diinginkan Yun Gongxi. Petik 2. Yun Hao berpikir sejenak dan berkata, tunggu ayahku kembali, hormati keputusannya. Petik 2. Bab 170, Pengawalan, Selamat datang. Yun Hao tinggal di gedung Baodan, dan dia benar-benar tidak punya rencana untuk keluar untuk saat ini. Selama seharian penuh, dia berada di ruang kultivasi, mengolah teknik penciptaan primordial. Ranah tahap tengah dari tubuh harta karun tingkat atas perlahan meningkat. Hari ini, pagi-pagi sekali, Lu Yi, pemilik menara Baodan, secara pribadi mendekati Yun Hao dan berkata, Tuan Muda Yun, menurut berita dari Zhang Ye, mereka akan kembali ke kota kabupaten paling lama dalam 2 jam. Jangan khawatir, saya telah mengatur sekelompok elit dari gedung Baodan untuk pergi menemui Anda agar tidak terjadi kecelakaan. Petik 2. Yun Hao adalah Dan Master Kehormatan Gedung Baodan. Tetapi selain fakta bahwa dia memiliki subtubuh, Lu Yi juga tahu bahwa Yun Hao memiliki kemampuan super untuk menciptakan api sendirian. Menciptakan tingkat api yang diperoleh yang sempurna, ini adalah keyakinan bahwa lembah api dapat dengan cepat mengejar gedung Baodan yang terakumulasi selama ratusan tahun. Selain menciptakan api, Yun Hao juga menunjukkan cara untuk menahan teknik Gu beracun, meskipun metode Gu kelahiran untuk menahan Hu Sandao belum diverifikasi. Tetapi racun Gu di tubuh Zhang Danxi memang benar-benar menghilang. Anda harus tahu bahwa Hu Sandao bukan satu-satunya di lembah api yang mahir dalam seni Gu beracun. Hu Sandao juga telah membudidayakan sekelompok pembudidaya Gu di lembah api. Oleh karena itu, pada tingkat yang besar, Yun Hao adalah apakah menara Baodan dapat sepenuhnya menekan lembah api. Yang penting, belum lagi, bakat seni bela diri Yun Hao juga menakutkan. Dalam persidangan Akademi Bela Diri King Feng, dia memecahkan 2 rekor Han Qiansan, seorang jenius yang keluar sekali dalam 500 tahun, dan dipromosikan menjadi murid inti dalam waktu sebulan setelah bergabung dengan Akademi Bela Diri King Feng, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Presiden, itu saja, bisnis Yun Hao, tidak ada masalah sepele. Gedung Baodan harus diperlakukan dengan ketulusan dan sikap yang paling serius. Yun Hao mengangguk dan berkata, saya secara pribadi akan pergi keluar dari kota kabupaten untuk menyambut ayah saya kembali. Petik 2. Lu Yi, oke, kalau begitu aku akan pergi denganmu. Petik 2. Kelompok itu pergi keluar kota. Di gerbang kota, Wu Qichen, putra penjaga daerah, kebetulan pergi keluar kota dengan sekelompok tentara. Kakak Yun, ketika Wu Qichen melihat Yun Hao, dia tampak bersemangat, dan segera melangkah maju untuk menyapa, hanya untuk mengetahui bahwa orang di sebelah Yun Hao ternyata adalah Lu Yi dari gedung Baodan. Para junior telah melihat Tuan Lu Lou. Wu Qichen buru-buru memberi hormat. Lu Yi mengangguk, dia memiliki kesan yang baik tentang Wu Qichen, dan berkata, cedera penjaga daerah, bagaimana sekarang? Petik 2. Terima kasih atas perhatian Anda, dan terima kasih kepada ramuan Tuan Lu, ayah saya telah banyak pulih. Wu Qichen berkata, menatap Yun Hao lagi, dan berkata, Yun Gongxi dan Guru Lu Lou, mau kemana? Petik 2. Lu Yi, ayah Yun Danxi akan memasuki kota, dan saya akan pergi dengan Yun Danxi untuk menjemput orang. Petik 2. Wu Qichen, saudara Yun atau Tuan Dan? Petik 2. Dia sangat terkejut di dalam hatinya. Lu Yidu sangat sopan kepada Yun Hao. Sepertinya Yun Hao bukanlah Dan Master biasa. Lu Yi membantu menjawab,
Yun dan Master adalah dan Master kehormatan dari Gedung Baodan. Petik 2 titik titik. Hati Wu Qichen memicu gelombang badai. Dia tahu betul apa yang diwakili oleh dansi kehormatan. Ini adalah pengejaran seumur hidup setiap Master dan di Gedung Baodan. Ke Yun Hao, di usia muda, itu sudah cukup. Jing adalah dansi kehormatan, jika bukan karena apa yang dikatakan Lu Yi secara pribadi, bagaimana Wu Qichen berani mempercayainya? Kemana Wu Gongxi akan pergi? Yun Hao akhirnya berbicara, dan kesannya tentang Wu Qichen tidak buruk. Wu Qichen, masalah sisa-sisa sekte iblis darah dan api sekarang dalam kesulitan, dan saya tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Beberapa bandit dan bandit gunung baru-baru ini memanfaatkan api untuk merampok dan menyebabkan kekacauan di mana-mana. Jadi saya akan membawa orang ke daerah hutan tandus untuk membersihkan para bandit. Petik 2 titik titik. Lu Yi, itu cara yang tepat, ayo pergi bersama. Petik 2 titik titik. Dia sangat optimis tentang Wu Qichen, jadi dia hanya menarik Wu Qichen bersamanya dan memberinya kesempatan untuk lebih dekat dengan Yun Hao. Diam. Seorang pria parubaya memandang orang di sebelahnya dan berkata, Tuan Yang, Yun Hao memiliki orang-orang dari Gedung Baodan dan orang-orang dari rumah penjaga kabupaten di sisinya, jadi seharusnya tidak ada masalah dengan keamanan, kan? Petik 2 titik titik. Yang Gang mendengus dingin dan berkata, apa maksudmu tidak apa-apa? Ini masalah besar. Yun Hao adalah anggota Akademi Bela Diri King Feng kami. Anda ingat untuk saya, jika sesuatu terjadi nanti, beri saya sedikit kekejaman. Tetapi saya tidak bisa membiarkan County Shoufu dan Baodan Lo merebut seorang jenius super seperti itu. Petik 2 titik titik. Tuan Yang, jadi apakah kita akan terus mengikuti secara diam-diam? Atau apakah Anda ingin keluar terbuka? Petik 2 titik titik. Sebelum Yang Gang bisa menjawab, dia menemukan bahwa tatapan Yun Hao sepertinya secara tidak sengaja menatap mereka. Yang Gang menggertakkan giginya dan berkata, jangan ikuti secara diam-diam, semua orang melindungi keselamatannya dalam cahaya, dan kita masih menyelinap. Seperti kata-kata apa? Petik 2 titik titik. Setelah itu, Yang Gang terbang tepat di depan Yun Hao dan berkata, Din Feng. Pesan, pengawalan untuk Anda. Petik 2 titik titik. Rumah sipir daerah, di ruang rahasia yang baru dibuka. Bau darah yang kental memenuhi udara. Ruang rahasia sangat besar, dan ada mayat yang tergantung di sekitarnya, dan lampu dinyalakan dengan minyak mayat. Di tengah ruang rahasia, sebuah kolam digali, dan kolam itu dipenuhi dengan darah yang menggelegak. Markis tua Murong Guang duduk di tengah genangan darah, memejamkan mata dan menyilangkan lututnya, dan bermeditasi. Untaian darah berenang di permukaan kulitnya. Efeknya sangat bagus, ini baru permulaan, jindan Anda telah diperbaiki 30%, dan paling lama akan dipulihkan dalam beberapa hari. Ini hanya tahap pertama dari Sutra Darah dan Api. Murong Guang, ketika Anda membuka Sutra Darah dan Api tahap kedua, Anda akan segera dapat mencapai puncak alam jindan. Petik 2 titik titik. Sebuah suara menakutkan terdengar di ruang rahasia. Sosok kalajengking dingin kemudian muncul di sebelah genangan darah. Murong Guang, yang sedang menyembuhkan lukanya di genangan darah, membuka matanya, dan wajahnya terlihat sangat bersemangat. Luka yang telah mengganggunya selama beberapa bulan tidak membaik setelah metode yang tak terhitung jumlahnya, dan setelah mengolah latihan Sekte Iblis Api Darah, hasilnya sangat cepat sehingga luar biasa. Orang tua itu akhirnya mengerti sekarang, mengapa Sekte Iblis Api Darah belum padam. Godaan seperti itu, setelah mengalaminya, berapa banyak biksu yang bisa menahannya? Murong Guang berkata dengan emosi. Kalajengking dingin di sebelah genangan darah mendengus dingin, dan aura pembunuh dingin meletus, berteriak, Murong Guang, jangan lupakan identitasmu saat ini, kamu sudah menjadi anggota sekteku, jika kamu berani lagi berbicara omong kosong tentang kata sekte iblis, maka Hu menyalahkanku karena diterima. Petik 2 titik titik. Wajah Murong Guang sedikit berubah, dan kemudian dia berkata, Penatua Kalajengking dingin,
Siapa yang kamu katakan bahwa pendukung sekte Dewa Api Darah di kerajaan kuno Sia besar? Saya juga tahu sesuatu tentang kerajaan kuno Sia besar, dan jika Anda mengatakannya, mungkin saya tahu beberapa. Petik 2 titik titik. Kala jengking dingin, kamu tidak boleh bertanya. Jangan bertanya lebih banyak, ketika saatnya tiba, kamu secara alami akan tahu. Selain itu, dalam waktu dekat, beri aku berhenti dan jangan membuat terlalu banyak hal. Dengan energi Anda di Kabupaten Beihan, Anda dapat dengan mudah mengumpulkan makanan darah dalam jumlah besar, dan jika Anda memiliki cukup makanan darah, kekuatan Anda dan milik saya, dalam waktu singkat, pasti akan meroket. Petik 2 titik titik. Murong Guang, saya mengerti, Anda ingin saya tidak melakukan apapun pada Yun Hao untuk saat ini, kan? Petik 2 titik titik. Leng Scorpion, bagus yang Anda tahu, sekarang tahap ini adalah periode ketika kita diam-diam mengumpulkan kekuatan. Jika Anda memprovokasi Yun Hao lagi dan menarik Bai Changfeng dari Akademi Bela Diri King Feng, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda, Bai Changfeng. Ini tidak sesederhana kelihatannya. Petik 2 titik titik. Mari kita bicarakan. Bentuk kalajengking dingin menghilang dari sisi genangan darah. Murong Guang mengangkat tangannya dan bergerak, dan di sudut ruang rahasia, seekor gagak terbang ke telapak tangannya. Katakan kepada mereka bahwa rencananya telah berubah. Biarkan bandit gunung dan itu mengambil tindakan untuk mengendalikan ayah Yun Hao, dan jangan pergi ke salah satu orang di Hou Mansion. Dukun, gagak memanggil 2 kali, lalu mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh. Murong Guang memandangi genangan darah, wajahnya menunjukkan keserakahan dan kerinduan, lalu terus memejamkan mata dan bermeditasi untuk sembuh. Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.